Bab 1401, Misteri Peta Kuno. Yao Lao tersenyum saat melihat ekspresi gembira Xiao Yan. Dia secara alami mengerti betapa banyak upaya yang dilakukan Xiao Yan untuk mencari fragmen peta ini. Ayo, aktivitas yang kita buat sudah terlalu banyak. Ini kemungkinan akan menarik perhatian beberapa ahli. Meskipun kami mungkin tidak takut pada mereka, kami pada akhirnya akan menarik beberapa masalah yang tidak perlu jika orang lain mengetahui bahwa kami memiliki peta kuno yang lengkap di tangan kami. Mata Yao Lao menyapu sekelilingnya sebelum dia berbicara. Iya, Xiao Yan mengangguk ketika mendengar ini dan dengan paksa menekan emosi cemas di hatinya. Dia sadar bahwa masalah yang tidak perlu tidak akan mereka hadapi jika berita ini menyebar. Masih akan baik-baik saja jika itu hanya sebuah fragmen peta, tetapi mereka memiliki peta kuno yang lengkap di tangan mereka, menyebabkan godaan untuk melambung. Semua orang tahu bahwa seseorang akan dapat memperoleh informasi terkait dengan api teratai iblis pemurnian dengan peta ini. Terlepas dari seberapa kuat paviliun bintang jatuh, itu akan berakhir dalam masalah yang sangat besar karena api iblis ini. Ayo pergi. Yao Lao tidak tinggal lebih lama lagi setelah berbicara. Dengan lambaian tangannya, dia bergegas ke kejauhan, dan dalam beberapa kilatan, dia telah menghilang melintasi cakrawala. Xiao Yan dan kedua wanita itu dengan cepat mengikuti di belakangnya. Daerah itu berangsur-angsur menjadi sunyi setelah kelompok Xiao Yan menghilang ke kejauhan. Keheningan semacam ini berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum tiba-tiba dipecahkan oleh suara angin yang kencang. Lebih dari selusin sosok bergegas dari kejauhan. Setelah itu, mereka tetap di udara. Mata mereka tercengang ketika melihat pegunungan telah berubah menjadi tanah datar. Sungguh kekuatan penghancur yang menakutkan. Aku ingin tahu siapa yang bertukar pukulan di tempat ini. Mereka benar-benar menghancurkan pegunungan ini sampai tidak ada yang tersisa. Banyak suara yang sangat terkejut bisa terdengar di langit. Sesaat kemudian, orang bermata tajam akhirnya melihat mayat di tanah. Beberapa orang dengan cepat bergegas turun, dan seruan menyebar ke seluruh negeri segera setelah itu. Itu adalah salah satu dari 3 hantu iblis He, di Hezi. Hantu tua ini memiliki kekuatan puncak Douzun. Siapa yang bisa membunuhnya? 3 hantu iblis He biasanya sangat dekat. Sekarang di Hezi telah meninggal, kondisi 2 lainnya mungkin tidak lebih baik. Ketiga orang ini telah melakukan segala macam perbuatan jahat dan pantas menerima nasib ini, tapi aku bertanya-tanya ahli mana yang memiliki keterampilan seperti itu. Mereka bertiga bisa bertarung dengan elit Ban Seng jika mereka bergandengan tangan. Kelompok Xiao Yan sudah menghilang ke kejauhan sementara orang-orang ini merasa sangat terkejut karena mayat di Hezi. Suara deru angin muncul 5.000 km jauhnya dari lokasi pertempuran besar tadi. Beberapa sosok muncul di puncak gunung. Mereka secara mengejutkan adalah kelompok Xiao Yan. Tidak ada yang bisa mengejar kita di sini. Saya telah menghilangkan aura kami di sepanjang jalan. Bahkan seorang elit Dou Seng akan kesulitan mengejar kita. Yao Lao mendarat dan tertawa. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Keuntungan mereka kali ini benar-benar terlalu banyak. Ketiga hantu tua ini mungkin telah melakukan segala macam hal jahat, tetapi mereka memiliki simpanan yang kaya. Kelompok Xiao Yan akhirnya mendapat manfaat kali ini. Cobalah peta kuno itu. Saya sangat penasaran untuk menyaksikan apa yang terjadi ketika semua fragmen telah dikumpulkan. Yao Lao melambaikan tangannya. Ruang di sekitar mereka tiba-tiba menjadi terdistorsi. Dengan penyegelan ruang ini, mereka akan dapat bereaksi tepat waktu jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Xiao Yan mengangguk setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Jarinya menggosok cincin penyimpanannya dan beberapa fragmen peta kuno terbang keluar. Mereka tetap ditangguhkan di depannya. Kegembiraan sekali lagi muncul di mata Xiao Yan saat dia memeriksa fragmen peta kuno ini, yang tampak sangat tua. Dia tanpa sadar menggosokkan kedua tangannya sebelum dia dengan hati-hati mulai menyatukan pecahan peta sesuai dengan garisnya. Kecepatan di mana Xiao Yan menyatukannya sangat lambat. Seiring berjalannya waktu, peta kuno yang lengkap secara bertahap muncul di depan kelompok Xiao Yan. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah fragmen peta terakhir direformasi. Matanya yang panas mempelajari peta kuno sebelum dia menjadi sedikit terkejut. Peta kuno yang lengkap memang mengungkapkan peta beberapa tanah, tetapi garis-garis di atasnya cukup biasa. Tidak ada target atau rute yang pasti. Sepintas, itu seperti gambar yang diambil secara acak. Ini, wajah Xiao Yan terkejut saat dia melihat garis di peta. Hatinya perlahan tenggelam. Mungkinkah peta kuno,
yang telah dia cari selama bertahun-tahun, tidak berisi informasi. Jangan cemas, peta kuno ini sudah sangat tua. Tidak mungkin itu digunakan untuk membodohi seseorang dengan sengaja, itu pasti sebuah misteri. Yao Lao tampak jauh lebih tenang saat dia menyuarakan pikirannya. Xiao Yan menghela nafas panjang. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya saat matanya perlahan menyapu peta kuno dalam upaya untuk menemukan sesuatu yang berbeda. Namun, tidak ada yang mencurigakan selain teratai api yang sangat jahat. Cobalah meneteskan setetes darah di atasnya. Yao Lao berpikir sejenak dan memberikan saran. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk dan memotong jari tengahnya. Setetes darah mendarat di sudut peta kuno sebelum perlahan merembes ke dalamnya. Namun, tidak ada reaksi setelah semua orang menunggu sejenak. Hanya ada setetes darah di peta. Yao Lao dengan lembut menghela nafas ketika dia melihat tidak ada yang terjadi. Dia menggelengkan kepalanya dan terdiam. Xiao Yan terkejut saat dia terus memeriksa peta kuno. Ada kekecewaan yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Kailin di sampingnya juga menggelengkan kepalanya dan merasa tidak pantas untuk mengatakan apapun. Dia menyadari betapa banyak usaha yang telah dilakukan Xiao Yan untuk api teratai iblis pemurnian. Mereka telah memperoleh peta lengkap ini setelah banyak kesulitan, tetapi sekarang menemukan bahwa peta itu tidak mengandung informasi apapun. Ini tentu saja merupakan pukulan yang cukup besar baginya. Keheningan menguasai beberapa dari mereka, menyebabkan atmosfer terisi dengan tekanan dan menjadi berat. Kegembiraan karena telah menang sebelumnya telah benar-benar tersebar. Keheningan ini berlangsung lama sebelum Xiao Yan akhirnya menghela nafas. Dia melirik peta kuno di depannya dan menggelengkan kepalanya. Karena itu tidak berguna, apa gunanya menyimpannya? Sekelompok api surgawi tiba-tiba muncul di telapak tangan Xiao Yan setelah kata-katanya terdengar. Nyala api ini menyapu peta kuno. Tindakan tiba-tiba Xiao Yan mengejutkan Yao Lao. Yao Lao baru saja akan menghentikan Xiao Yan ketika matanya tiba-tiba menyusut. Dia bertanya, mengapa peta kuno ini tidak bisa dibakar? Xiao Yan dan kedua wanita itu buru-buru mengalihkan pandangan mereka ke kumpulan api ketika mereka mendengar suara Yao Lao. Mereka melihat bahwa peta kuno ini, yang tampak seolah-olah akan pecah jika ditarik, tidak akan layu tidak peduli bagaimana api surgawi Xiao Yan membakarnya. Selain itu, tidak menunjukkan tanda-tanda dibakar. Tingkatkan kekuatan nyala api. Mata Yao Lao terfokus pada peta kuno yang tidak terpengaruh. Dia tiba-tiba memerintahkan dengan suara yang dalam. Api surgawi Xiao Yan terbentuk dari penggabungan 4 api surgawi. Kekuatannya bisa membakar gunung dan mendidihkan lautan, namun tidak mampu membakar peta kuno. Pasti ada sesuatu yang salah. Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar perintah, tapi dia buru-buru mendesak api surgawinya. Nyala api menyala dengan ganas. Temperaturnya yang tinggi menyebabkan ruang di sekitar mereka terdistorsi, namun tidak peduli bagaimana Xiao Yan memperkuat nyala api, peta kuno tidak menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi abu. Namun, saat intensitas nyala api meningkat, garis-garis pada peta perlahan menjadi lebih terang. Mereka muncul seolah-olah mereka berniat untuk membebaskan diri dari peta. Kegembiraan terungkap di mata semua orang ketika mereka melihat dialognya. Xiao Yan terus memperkuat nyala api tanpa desakan apapun dan api surgawi di tubuhnya dipaksa sampai batasnya. Saat nyala api menyala dengan intensitas yang meningkat, garis-garis pada peta kuno menjadi lebih cerah. Pada saat tertentu, peta kuno tiba-tiba bergetar. Banyak garis melompat dari peta kuno dan berubah menjadi karakter kuno yang melayang di udara di depan semua orang. 2 bulan muncul sekaligus memenuhi langit. 9 planet terbentuk di Grand Array di atas. Air pasang yang melanda semua melahirkan. Api iblis turun lagi ke bumi. Yao Lao perlahan membaca karakter kuno ini saat kejutan berangsur-angsur muncul di wajahnya. Apa artinya ini? Xiao Yan mengerutkan kening. Dia tidak mengerti arti dari karakter. Yao Lao dengan lembut menghela nafas. Dia berkata, 2 bulan muncul bersama dan 9 bintang sejajar mengacu pada fenomena alam khusus. Namun, kejadian ini hanya muncul sekali setiap 1000 tahun. Gelombang dunia yang muncul mengacu pada fenomena tidak biasa yang akan tercipta karena pemandangan ini, kamu juga harus memahami kalimat terakhir. Hari ketika gelombang dunia muncul adalah hari di mana api teratai iblis pemurni muncul di dunia. Xiao Yan tercengang. Dia segera bertanya, itu hanya akan muncul sekali dalam 1000 tahun. Bukankah itu berarti kita tidak akan memiliki kesempatan? Jika kita menghitung tahun,
997 tahun telah berlalu sejak pasang terakhir dunia. Dengan kata lain, tinggal 3 tahun lagi. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berkata, itu sama saja. Api teratai iblis pemurni terlalu kuat. Lupakan tentangmu, bahkan aku tidak akan bisa menaklukkannya. Jika seseorang dengan paksa mencoba untuk menaklukkannya, seseorang akan menderita serangan balasan. 3 tahun ini akan memberi Anda waktu yang cukup untuk meningkatkan kekuatan Anda. Dalam 3 tahun ini, kamu harus mencapai kelas Doseng. Jika tidak, Anda hanya akan bisa melihat api iblis muncul. Aku telah bekerja keras selama bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan informasi ini. Xiao Yan tertawa getir. Menurut apa yang dibaca karakter, api iblis akan muncul di dunia ketika waktu yang tepat tiba. Pada saat itu, semua orang akan memiliki kesempatan untuk menaklukkannya. Apa gunanya menemukan peta kuno? Yao Lao merentangkan tangannya. Jika seseorang memikirkannya seperti ini, itu memang tidak berharga. Aduh, Xiao Yan menghela nafas tanpa daya. Dia melirik peta kuno yang tersisa di api. Dia mengulurkan tangannya ke dalam api untuk mengambilnya, tetapi saat dia melakukan kontak dengan peta kuno, gambar teratai iblis di atasnya tiba-tiba bergerak. Teratai iblis muncul seolah-olah hidup saat berubah menjadi cahaya yang melesat ke titik di antara alis Xiao Yan. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi Yao Lao berubah drastis. Bab 1402, memurnikan setan Lotus Sein. Perubahan tak terduga ini terjadi terlalu tiba-tiba. Meskipun Yao Lao dekat dengan Xiao Yan, dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Oleh karena itu, dia hanya tiba-tiba menyadari setelah cahaya melesat di antara alis Xiao Yan. Ekspresinya berubah drastis. Kailin dan dokter peri kecil bereaksi setelah Yao Lao. Wajah cantik mereka menjadi pucat karena keterkejutan mereka. Peta kuno ini terlalu misterius. Tidak ada yang tahu apakah hal itu baik atau buruk. Menjadi karakter utama yang terlibat dalam perubahan mendadak, Xiao Yan terkejut ketika cahaya yang tidak biasa melesat di antara alisnya, tetapi dia segera pulih. Matanya terpejam saat dia mengendalikan kekuatan spiritualnya dan dengan liar memindai titik di antara alisnya. Saat dia memindainya, dia dengan cepat menemukan bahwa ada sekelompok cahaya seukuran kepalan tangan yang tergantung di bawah alisnya. Xiao Yan sangat yakin bahwa kluster cahaya ini bukanlah miliknya. Terlebih lagi, dia belum pernah merasakan keberadaan benda ini di masa lalu. Jelas, benda ini adalah objek misterius yang baru saja ditembakkan dari peta kuno ke alisnya. Roh Xiao Yan menatap gugusan cahaya putih, tapi itu hanya melayang di sana dan tidak melakukan hal lain. Namun, keheningan semacam inilah yang menyebabkan Xiao Yan merasa dingin di dalam hatinya. Hal yang tidak diketahui selalu menakutkan, terutama jika menyangkut objek yang begitu menakutkan. Selain itu, hal ini telah muncul di benaknya. Petik 2 tanda seru petik 2. Xiao Yan dengan kejam mengutuk dalam hatinya dan menghirup beberapa napas dalam-dalam saat dia mencoba yang terbaik untuk memulihkan ketenangannya. Hanya setelah dia pulih, dia menggerakkan kekuatan spiritualnya untuk perlahan mendekati gugusan cahaya. Gugus cahaya tidak bereaksi ketika Xiao Yan mendekat. Kekuatan spiritual Xiao Yan semakin dekat. Kekuatan spiritualnya diam-diam berkumpul bersama saat bersiap untuk meluncurkan serangan fatal pada benda misterius ini. Xiao Yan mendekat. Tepat ketika dia akan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengelilinginya, cahaya putih tiba-tiba melesat keluar dari gugusan cahaya. Itu seperti kilat saat melesat ke jiwa Xiao Yan. Hati Xiao Yan terkejut saat merasakan perubahan tak terduga ini, tapi dia tidak panik. Dia dengan cepat menggerakkan semua kekuatan spiritualnya dan membentuk perisai yang sangat kuat di depannya. Namun demikian, cahaya putih yang tampak lemah ini menembus pertahanan spiritualnya tanpa terhalang. Itu menembak ke dalam jiwanya di depan matanya yang terkejut. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba terdiam saat cahaya putih melesat ke dalam jiwanya. Ekspresi menyakitkan muncul di wajahnya. Hati Yao Lao langsung tenggelam saat melihat rasa sakit di wajah Xiao Yan. Tangannya yang besar menekan kepala Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat, dan kekuatan spiritualnya bersiap untuk menyerang tubuh Xiao Yan dengan paksa. Namun, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya dan mulai terengah-engah saat kekuatan spiritual Yao Lao hendak memasuki tubuhnya. Apa yang terjadi? Yao Lao buru-buru menghentikan tindakannya dan mengajukan pertanyaan ketika dia melihat Xiao Yan membuka matanya. Saya tidak tahu. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu,
dia menunjuk ke titik di antara alisnya dan berkata, itu ada di sini. Tidak peduli bagaimana saya mencoba, saya tidak dapat menyentuhnya sedikit pun, tetapi itu tetap di sana tanpa tanda-tanda bergerak. Berapa umurmu saat pertama kali kita bertemu? Yao Lao menatap Xiao Yan sebelum tiba-tiba bertanya. 15. Xiao Yan terkejut. Dia melirik Yao Lao dengan sedikit terkejut. Jelas, dia tidak mengerti niat Yao Lao. Yao Lao menghela nafas lega hanya setelah mendengar jawaban Xiao Yan. Dia tertawa getir, aku takut seseorang telah merasuki tubuhmu. Beberapa ahli kuno mungkin mati secara fisik, tetapi roh mereka tertinggal. Terlebih lagi, jika suatu roh cukup kuat, ia akan mampu melahap jiwa orang lain dan menempati tubuh itu. Xiao Yan melebarkan mulutnya, dia hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Apa itu? Ekspresi Yao Lao sedikit muram saat dia bertanya. Xiao Yan menggosok alisnya. Sesaat kemudian, dia berkata, saya juga tidak yakin. Setelah kontak dengannya, saya hanya dapat menerima beberapa informasi. Ada 4 kata dalam informasi itu. Apakah mereka? Yao Lao bertanya. Pemurnian suci teratai iblis. Xiao Yan mengucapkan setiap kata dengan jeda. Pemurnian suci teratai iblis. Yao Lao sedikit terkejut. Dia segera merenungkan kata-kata itu saat dia duduk sendirian di atas batu di samping. Tampaknya dia memiliki kesan tentang nama ini. Xiao Yan, Kailin, dan dokter peri kecil bertukar pandang ketika mereka melihat Yao Lao duduk. Mereka diam-diam menunggu tanpa membuat suara. Penantian ini berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum Yao Lao akhirnya menggelengkan kepalanya. Matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia dengan lembut berkata, jika aku menebak dengan benar, suci teratai iblis pemurni ini seharusnya menjadi ahli top 10.000 tahun yang lalu. Terlebih lagi, dia pernah menjadi pemilik api teratai iblis pemurnian. Pemilik api teratai iblis pemurnian. Xiao Yan dan kedua gadis itu terkejut. Suci teratai iblis pemurni ini sebenarnya sekuat itu. Dia bisa menjadi pemilik api teratai iblis pemurni. Tidak heran dia akan diberi gelar seperti itu. Saint teratai iblis pemurni ini adalah orang yang sangat terkenal 10.000 tahun yang lalu. Saya telah membaca sedikit tentang dia di beberapa buku kuno. Dikabarkan bahwa orang ini dikenal sebagai ahli yang paling dekat dengan Dou di era itu. Yao Lao perlahan menjelaskan, seorang ahli yang paling dekat dengan Dou Di. Xiao Yan mengepalkan tangannya tanpa menyadarinya. Tidak disangka-sangka bahwa suci teratai iblis pemurni ini mencapai tingkat seperti itu, gelarnya benar-benar luar biasa. Mungkinkah benda di bawah alisku itu ditinggalkan oleh suci teratai iblis pemurni? Xiao Yan bertanya, sepertinya begitu, peta kuno ini kemungkinan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Purifying Demonic Lotus Saint. Yao Lao mengangguk. Dia melihat ekspresi agak tidak pasti Xiao Yan dan tertawa getir. Saya juga benar-benar tidak mengerti apa yang telah terjadi. Namun, berdasarkan catatan yang saya baca di buku-buku kuno, orang suci teratai iblis pemurni ini mungkin sedikit sesat, tetapi dia bisa dianggap cukup jujur. Kemungkinan dia tidak akan menggunakan beberapa metode yang tidak tahu malu. Benda di bawah alismu itu kemungkinan besar tidak akan menjadi ancaman bagimu. Xiao Yan tanpa sadar memutar matanya. Alasan ini agak terlalu dipaksakan, tetapi dia tidak memiliki jawaban lain saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah berharap yang terbaik dan berdoa agar hal ini tidak membuatnya kesulitan. Saya pikir hal yang tersembunyi di dalam peta kuno ini akan terkait dengan api teratai iblis pemurnian. Haha, ini mungkin manfaat dari mengumpulkan peta kuno. Yao Lao tertawa. Pada saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menghibur Xiao Yan. Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Karena situasinya telah berkembang seperti ini, tidak ada gunanya baginya untuk berkecil hati. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah percaya bahwa situasinya persis seperti yang dijelaskan Yao Lao. Hal ini adalah manfaat dari menyelesaikan peta kuno. Namun, satu-satunya hal yang membuat Xiao Yan rileks adalah dia tidak merasakan bahaya dari gugusan cahaya. Semangatnya telah mencapai kekuatan sedemikian rupa sehingga dia pada akhirnya akan merasakan sesuatu jika dia menghadapi bahaya apapun. Namun, Xiao Yan tidak merasakan apapun dari gugusan cahaya misterius yang menyebabkan dia merasakan bahaya. Mari kita diam-diam menunggu dan mengamati hal ini. Yao Lao menepuk bahu Xiao Yan. Ekspresinya sedikit serius ketika dia berkata, sekarang, kamu harus memikirkan bagaimana kamu dapat meningkatkan kekuatanmu ke kelas Dou Sheng dalam 3 tahun ini.
Saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi mengenai kekuatan api teratai iblis pemurnian. Sejujurnya, jika saat ini aku bertemu dengan api teratai iblis pemurni, hanya akan ada satu takdir yang menungguku. Aku akan berubah menjadi budak apinya. Sudut mulut Xiao Yan sedikit berkedut. Dia secara alami mengerti apa itu budak api. Itu adalah budak dari api. Pikiran budak dikendalikan oleh api surgawi, tetapi hanya beberapa api surgawi yang sangat kuat yang memiliki kemampuan seperti itu. Bahkan 3000 Burning Flame tidak memiliki kemampuan seperti itu. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, sepertinya hanya api surgawi yang berada di peringkat 3 teratas yang bisa menjadi budak api. Di masa lalu, saya khawatir tentang bagaimana Anda akan menangani api teratai iblis pemurnian jika Anda menemukannya. Untungnya, ada sedikit lebih banyak waktu daripada yang saya harapkan. Yao Lao tersenyum. Dia melanjutkan, kamu saat ini berada di puncak bintang 8 Douzun. Masih ada jarak yang luar biasa ke Douzeng sejati. Bahkan jika kecepatan latihan Anda cepat, akan sangat sulit untuk mencapai kelas Douzeng dalam waktu 3 tahun. Jika Anda tidak mencapai kelas Douzeng, saya tidak akan mengizinkan Anda pergi bahkan jika api teratai iblis pemurni benar-benar muncul karena Anda hanya akan mencoba bunuh diri. Xiao Yan tersenyum pahit. Dia tidak menyangka Yao Lao akan takut pada api teratai iblis pemurni ini. Kalau begitu, satu-satunya solusi adalah membuat Xiao Yan mencapai kelas Douzeng dalam waktu 3 tahun, kan? Kailin membuka mulutnya dan bertanya. Iya, Yao Lao sedikit mengangguk. Matanya mendarat di Xiao Yan saat dia berkata, peluang sukses sangat rendah. Untungnya, Anda tampaknya cukup beruntung, Xiao Yan terkejut. Dia tiba-tiba pulih. Guru berkata, pohon purba bodhisattva. Iya, Yao Lao mengangguk. Dia tersenyum dan berkata, kecuali Anda dapat memperoleh hati bodhisattva, pada dasarnya tidak mungkin bagi Anda untuk mencapai kelas Douzeng dalam waktu 3 tahun. Hati bodhisattva. Xiao Yan memukul mulutnya. Dia tertawa getir, ini juga tidak mudah. Lokasi pohon purba bodhisattva berada di dalam daerah Wastelen kuno. Ini adalah tanah terlarang bagi manusia. Selain itu, wilayah kuno sangat besar. Bagaimana bisa begitu mudah menemukan pohon purba bodhisattva? Jika itu mudah, apakah kamu bahkan memiliki kesempatan untuk pergi? Yao Lao tersenyum dan menegurnya. Dia berkata, Anda memiliki benih bodhisattva di tangan Anda. Meskipun kemurniannya cukup rendah, itu akan memungkinkan Anda untuk merasakan pohon purba bodhisattva. Ini adalah keuntungan Anda, dan ini adalah satu-satunya jalan Anda jika Anda benar-benar ingin menaklukkan api teratai iblis pemurni. Oleh karena itu, Anda harus mendapatkan hati bodhisattva ini. Xiao Yan menghela nafas. Ia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sepertinya dia harus pergi ke daerah Wastelen kuno kali ini. Jika dia mengandalkan kecepatan latihan normalnya, dia tidak akan bisa mencapai kelas Douzeng dalam waktu 3 tahun. Ayo pergi. Kami akan kembali ke paviliun bintang jatuh dan merencanakan dengan benar. Jika berita itu nyata, dataran tengah akan menjadi hiruk-pikuk karena pohon purba bodhisattva. Pada saat itu, wilayah Wastelen kuno akan benar-benar menjadi hidup. Yao Lao berdiri dan dengan lemah berkata, apakah Anda akan dapat mencapai kelas Douzeng dalam waktu 3 tahun, akan bergantung pada pohon kuno bodhisattva. Bab 1403, berlatih tubuh kaca King Kong. Kelompok Xiao Yan tidak terus tinggal setelah mengambil keputusan. Mereka segera pindah dan bergegas kembali ke paviliun bintang jatuh. Setelah kembali ke paviliun, rombongan beristirahat selama 2 hari. Informasi yang berkaitan dengan pohon purba bodhisattva mulai menyapu dataran tengah dengan kecepatan seperti badai yang menakutkan selama 2 hari ini. Dengan nama sederhana, pohon kuno bodhisattva, seluruh dataran tengah tidak diragukan lagi telah berubah menjadi berantakan saat ini. Bahkan iblis tua yang hidup dalam pengasingan telah muncul karena berita yang mengguncang bumi ini. Meskipun wilayah Wastelen kuno cukup berbahaya, bahaya itu hanya ada karena daya pikatnya tidak mencukupi. Kali ini, daya pikat pohon purba bodhisattva adalah sesuatu yang tak seorang pun bisa menolaknya. Oleh karena itu, apa yang disebut tanah terlarang ini tidak lagi menghalangi siapapun. Kelas Douzeng mewakili level puncak di seluruh benua. Tak terhitung banyaknya orang yang telah berjuang sepanjang hidup mereka untuk mencapai level legendaris ini. Selama ada hal sekecil apapun yang bisa meningkatkan peluang mereka mencapai level itu, semua orang akan menerkam tanpa ragu-ragu. Bahkan jika mereka adalah ngengat yang menerkam api, tidak ada dari mereka yang akan ragu sedikitpun. Jelas,
Kemunculan pohon purba bodhisattva menimbulkan badai besar di dataran tengah. Sementara berbagai faksi di seluruh dataran tengah mengalami keributan besar, Xiao Yan, yang telah beristirahat selama 2 hari, berangsur-angsur pulih. Namun, dia tidak pergi. Sebaliknya, ia menemukan kamar terpencil dan melakukan retret. Setelah mendengar kata-kata Yao Lao, hati Xiao Yan dengan jujur mulai memandang api teratai iblis pemurni dengan serius. Dia jelas menyadari bahwa Yao Lao tidak akan berbohong padanya, dan pengalaman Yao Lao jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. Karena Yao Lao telah mengucapkan kata-kata seperti itu, Yao Lao pasti tidak akan mengizinkannya menyentuh api teratai iblis pemurni kecuali dia mencapai kelas Dosheng. Dalam hal ini, dia hanya bisa mulai berkonsentrasi pada tujuan berikutnya, pohon kuno bodhisattva yang akan segera muncul. Jika dia ingin mencapai kelas Dosheng dalam waktu 3 tahun, dia perlu meminjam kekuatan hati bodhisattva. Kalau tidak mungkin untuk maju dalam waktu. Waktu adalah sesuatu yang Xiao Yan sadari setelah memikirkan pelatihan di makam surgawi saat itu. Energi di tempat itu beberapa kali lebih padat daripada di dunia luar. Xiao Yan mungkin telah berlatih selama 3 tahun di makam surgawi, tetapi jika dia tidak memperoleh warisan leluhurnya, Xiao Xuan, mungkin tidak mungkin untuk mencapai levelnya saat ini dan seseorang akan merasa lebih sulit untuk berlatih di masa depan. Tahapan kelas Douzun, dia saat ini hanya berada di puncak bintang 8 Douzun. Masih ada bintang ke-9 dan puncak bintang ke-9 di atasnya. Setelah mencapai puncak, dia masih perlu mengalami 9 perubahan untuk menembus kelas Dosheng. Dengan langkah sebanyak ini, mustahil bagi orang biasa untuk menyelesaikan pelatihan dalam waktu 30 tahun, apalagi hanya dalam 3 tahun. Meskipun Xiao Yan memiliki bakat yang sangat hebat dan mendapat bantuan dari banyak pil obat, tidak mungkin baginya untuk mengurangi jumlah waktu ini sebanyak 10 kali atau lebih. Oleh karena itu, dia perlu mengambil kesempatan ini untuk memasuki wilayah Wastelen kuno dan mendapatkan hati bodhisattva. Hanya dengan hati bodhisattva kekuatannya akan melambung dalam waktu 3 tahun dan mencapai kelas Dosheng. Jika tidak, ketika api teratai iblis pemurni muncul dalam waktu 3 tahun, dia hanya bisa menjadi pengamat yang menyaksikan api surgawi ini menjadi milik orang lain. Xiao Yan tidak mampu menanggung hal seperti itu. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan hati bodhisattva. Terlebih lagi, pohon kuno bodhisattva jelas telah menarik perhatian banyak faksi di dataran tengah. Tidaklah mudah untuk berhasil mendapatkan hati bodhisattva dari tangan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya ini. Juga akan ada beberapa seperti Tian Hezi atau setan tua yang lebih kuat di antara mereka. Oleh karena itu, Xiao Yan harus mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan seseorang tidak diragukan lagi adalah dengan melatih keterampilan Dou kelas tinggi. Itu adalah niat Xiao Yan untuk berlatih tubuh kaca King Kong, yang baru saja diperolehnya selama retret ini. Benda ini adalah keterampilan Dou kelas Tian dan pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika dia berhasil mempraktikkannya, dia akan lebih percaya diri selama perjalanan ke wilayah Wastelen ini. Aroma cendana berlama-lama di dalam ruangan yang tenang. Xiao Yan duduk di ranjang batu. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan emas gelap muncul di dalamnya. Dia mengangkat gulungan itu, dan dia melihat beberapa kata kuno di sampingnya. Tubuh kaca King Kong. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas dan meletakkan gulungan itu di dahinya. Keterampilan Dou kelas Tian ini tidak merepotkan seperti Great Heaven Creation Palm. Seseorang hanya bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendapatkannya. Alasan mengapa itu sangat merepotkan terakhir kali adalah karena itulah niat elit Dosheng. Gulungan itu menyentuh alis Xiao Yan sementara sebuah pikiran melintas di hatinya dan cahaya keemasan keluar dari gulungan itu. Sejumlah besar informasi melonjak ke dalam pikiran Xiao Yan seperti air banjir. Tubuh kaca King Kong, keterampilan Dou tingkat rendah kelas Tian mengubah tubuh seseorang menjadi logam yang tidak dapat ditembus atau dihancurkan oleh apapun. Ketika seseorang sepenuhnya menguasai skill Dou ini, tubuhnya berubah menjadi King Kong. Tubuh mereka menjadi berukuran 99 kaki, sangat kuat, dan cahaya keemasan yang menyilaukan muncul. Tinju seseorang akan menghancurkan langit sementara kakinya akan menghancurkan tanah. Setelah membaca kata-kata emas besar yang bergema di sekitar kepalanya, Xiao Yan bisa merasakan betapa mendominasinya skill Dou ini. Ini adalah keterampilan Dou yang menggunakan Dou Qi untuk memperkuat tubuh fisik seseorang. Setelah mempelajari metode keterampilan Dou ini, dia tanpa sadar menghela nafas kekaguman.
Itu memang keterampilan Dou yang kuat yang hanya bisa dibuat oleh seorang elit Douseng. Xiao Yan saat ini dapat dianggap memiliki mata yang sangat pemilih. Keterampilan Dou yang dia latih termasuk beberapa keterampilan Dou kelas Tian, jadi latihan keterampilan ini cukup lancar. Dikatakan bahwa semua teknik akan menjadi jelas setelah seseorang menguasai satu teknik. Berbagai keterampilan Dou mungkin memiliki metode pelatihan yang berbeda, tetapi semuanya pada akhirnya memiliki akar yang sama. Setelah seseorang menguasai poin ini, tidak sulit untuk mempelajari keterampilan Dou lainnya kecuali beberapa yang unik. Untuk melatih tubuh kaca King Kong ini, seseorang perlu menggabungkan Dou Qi dengan tulang, darah, dan dagingnya menggunakan metode unik. Keterampilan Dou sangat keras pada tubuh fisik seseorang. Untungnya, tubuh fisik Xiao Yan telah mengalami banyak penyempurnaan oleh berbagai harta alam. Meskipun dia tidak berani menyebut tubuhnya tak terkalahkan, setidaknya mampu menahan persyaratan keras yang diperlukan untuk berlatih tubuh kaca King Kong. Hah, Xiao Yan menghembuskan napas melalui mulutnya. Dia perlahan menutup matanya dan mulai mencoba mempraktikkan apa yang disebut tubuh kaca King Kong, ini sesuai dengan metode yang tercatat di gulungan. Retak-retak, segera setelah Xiao Yan menutup matanya, cahaya keemasan keluar dari tubuhnya sebelum tiba-tiba membengkak sedikit. Bahkan ada suara retak tulang samar yang muncul. Pertumbuhan ini menjadi lebih cepat saat cahaya keemasan menjadi lebih padat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, tubuh Xiao Yan telah menjadi 2 kali ukurannya. Sekilas, dia tampak seperti raksasa kecil. Terlebih lagi, kulitnya yang awalnya pucat telah diwarnai dengan warna emas gelap. Tubuh Xiao Yan membengkak 2 kali ukurannya sebelum berhenti menjadi lebih kuat. Cahaya keemasan berangsur-angsur meredup dan tubuhnya dengan cepat menyusut. Dalam sekejap mata, itu telah kembali ke keadaan sebelumnya. Greg, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya setelah tubuhnya menyusut kembali ke ukuran aslinya. Seteguk darah merah terang dimuntahkan, membuat tanah menjadi merah. Sudut mulut Xiao Yan berkedut setelah memuntahkan seteguk darah segar. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Gulungan sialan ini tidak menyebutkan bahwa berlatih tubuh kaca King Kong, ini membutuhkan seseorang untuk menahan rasa sakit yang hebat. Bayangkan tubuh seseorang tiba-tiba membengkak beberapa kali ukurannya, apa yang akan dirasakan tubuhnya? Kulitnya akan robek, ototnya akan patah, tulangnya akan hancur. Tidak heran ada persyaratan yang keras untuk tubuh fisik seseorang. Jika itu adalah seseorang dengan konstitusi yang lebih lemah, gelombang pertama dari sebelumnya akan menyebabkan tubuh mereka meledak. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Dia diam-diam menghela nafas. Terlepas dari seberapa banyak rasa sakit yang dia rasakan, dia perlu mempraktikkannya. Mustahil untuk tidak membayar harga jika seseorang ingin mendapatkan kekuatan besar. Jika Xiao Yan mampu menahan rasa sakit yang hebat ini, dia akan terbiasa dengan transformasi seperti itu dengan konstitusinya. Pada saat itu, dia akan dapat benar-benar melepaskan kekuatan tubuh kaca King Kong, tetapi dia harus terus menggembungkan tubuhnya, membiarkan kulit, otot, dan tulangnya terbiasa dengan rasa sakit yang hebat ini. Melatih keterampilan Dou ini adalah semacam siksaan. Xiao Yan dengan sedih menghela nafas di dalam hatinya. Dia sekali lagi menutup matanya saat cahaya keemasan keluar. Tubuhnya membengkak sekali lagi sebelum menyusut. Setelah itu membengkak dan menyusut lagi saat darah segar dimuntahkan berkali-kali. Seolah-olah darah bebas saat dia terus meludahkannya dari mulutnya. Untungnya, darah segar yang dimuntahkan berkurang seiring berjalannya waktu. Setengah bulan berlalu saat Xiao Yan melakukan retret. Selama setengah bulan ini, dataran tengah telah menjadi kacau balau. Faksi yang tak terhitung jumlahnya telah mengirim orang-orang mereka untuk menuju ke dekat daerah Wastelen kuno, tetapi pasukan utama tidak bergerak karena mereka sedang menunggu keakuratan informasi untuk dikonfirmasi. Begitu pohon purba bodhisattva benar-benar muncul, itu akan menciptakan fenomena yang tidak biasa. Pada saat itu, seluruh dataran tengah akan dapat merasakan perubahannya. Hanya ketika mereka benar-benar merasakan fenomena semacam ini, faksi-faksi ini, yang siap bergerak, benar-benar menjadi bersemangat. 5 hari lagi perlahan berlalu dengan kegelisahan ini. Ketika sinar pertama cahaya pagi melesat ke daratan pada hari ke-6, aura jernih tiba-tiba mulai menyapu dari langit timur laut melintasi dataran tengah. Itu seperti gelombang yang tiba-tiba menyapu langit dan menyebar ke kejauhan. Siapapun yang menghirup udara jernih ini akan memiliki gambaran serupa yang muncul jauh di dalam pikiran mereka. Itu adalah pohon kuno yang menjulang tinggi. Aura cerdas menyebar dari pohon kuno ini.
Ini adalah pohon kuno Bodhisattva yang legendaris. Keributan akhirnya pecah di Central Plains pada saat ini. Bab 1404, Kota Wastelen. Ada sekelompok kamar yang tenang jauh di dalam paviliun bintang jatuh. Semua kamar ini dibangun untuk sesepuh dari paviliun bintang jatuh. Hanya sesepuh yang memiliki kualifikasi untuk berlatih di ruangan ini karena energi di sana adalah yang terpadat di alam bintang. Banyak sesepuh akan berkumpul di tempat ini pada hari biasa untuk bertanding dan berlatih. Itu secara alami tidak berbeda pada saat ini. Banyak sosok tua berdiri di sekitar tanah kosong di luar ruangan yang sunyi ini saat mereka mengobrol dengan riang. Bang! Suasana damai semacam ini tidak berlangsung lama sebelum tiba-tiba dirusak oleh ledakan hebat. Segera, banyak tatapan terpana melesat. Mereka mendarat di sebuah ruangan yang tenang yang jaraknya cukup dekat karena tiba-tiba meledak. Ada cahaya keemasan yang samar-samar berkedip darinya. Ini, banyak sesepuh tercengang saat melihat cahaya ini. Bang! Suara keras lainnya muncul saat ruangan yang keras itu diledakkan dengan paksa. Setelah itu, raksasa kuning emas setinggi 70 kaki berdiri dari ruangan yang sunyi di depan banyak mata yang terpana. Langkahnya mengguncang gunung saat berjalan keluar dari reruntuhan ruangan. Setelah itu, ledakan itu meraung ke langit. Suara menakutkan itu segera menjadi substansi nyata yang tersapu seperti badai. Gelombang sonik yang kuat itu menyebar ke setiap sudut alam bintang. Sesepuh yang berada di dekatnya dipaksa mundur lebih dari selusin langkah sebelum tubuh mereka distabilkan. Apa itu? Sebagian besar ekspresi sesepuh berubah ketika mereka merasakan kekuatan menakutkan dari raksasa kuning emas. Mereka bisa merasakan aura yang sangat berbahaya darinya. Seolah-olah orang besar itu hanya perlu melemparkan pukulan untuk menghancurkan mereka menjadi daging cincang. Perasaan ini menyebabkan mata banyak sesepuh tanpa sadar berkedut. Yang terlemah di antara mereka bukanlah Douzun sedangkan yang terkuat adalah Douzun bintang 8 atau 9. Namun, bahkan orang-orang ini merasakan bahaya yang ekstrim ketika melihat raksasa kuning emas ini. Untungnya, sesepuh ini memang memiliki kualitas yang seharusnya dimiliki oleh seorang ahli. Mereka dengan cepat menyebar setelah merasakan kejutan awal dan samar-samar membentuk lingkaran di sekitar raksasa kuning emas. Mereka akan menyerang dan membunuhnya jika menunjukkan aktivitas yang tidak biasa. Haha, apakah ini badan kaca King Kong? Itu memang memiliki beberapa aspek unik. Sementara banyak sesepuh dengan sungguh-sungguh memperhatikan raksasa itu, beberapa sosok bergegas dari kejauhan. Mereka berhenti di udara. Mereka adalah Yao Lao, Kailin, dan dokter peri kecil, yang bergegas setelah mendengar keributan itu. Sesepuh itu buru-buru membungkuk dan menyapa Yao Lao begitu dia muncul. Seorang penatua tanpa sadar bertanya, "Kepala paviliun, siapa ini?" "Haha, Xiao Yan." Yao Lao tersenyum dan menjawab. Para sesepuh segera terkejut setelah mendengar ini. Mereka tercengang ketika mereka melirik kembali ke raksasa emas itu. Tak satu pun dari mereka akan membayangkan bahwa benda ini adalah sesuatu yang telah diubah oleh Xiao Yan. Haha, raksasa emas itu tertawa terbahak-bahak di depan mata semua orang yang terpana. Cahaya keemasan segera keluar dan tubuh besar itu mulai menyusut dengan cepat. Dalam belasan detik lebih singkat, raksasa itu berubah menjadi sosok kurus. Batuk. Xiao Yan tidak batuk darah setelah kembali ke bentuk aslinya, tapi dia masih mengeluarkan beberapa batuk hebat. Itu jelas merupakan hasil dari rasa sakit yang hebat dari transformasi tubuhnya. Sayangnya, tubuh kaca King Kong yang telah saya latih tingginya hanya sekitar 70 kaki. Masih ada celah dengan puncak 99 kaki. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan cara yang agak menyesal. Anda seharusnya tidak merasa tidak puas. Jika tubuh fisik Anda tidak mengalami penyempurnaan dari berbagai harta alam dan cairan obat, Anda tidak akan mencapai tingkat ini bahkan jika Anda telah diberikan setengah tahun. Yao Lao tertawa. Xiao Yan menyeringai. Dia sadar bahwa tingkat kemajuannya sudah dianggap sangat baik. Alasan dia hanya bisa mencapai 70 kaki atau lebih adalah karena dia dibatasi oleh kekuatan tubuhnya. Jika dia mendapatkan lebih banyak harta alami yang bisa memperbaiki tubuh fisiknya, dia mungkin bisa melompat sampai ke puncak 99 kaki. Pada saat itu, Xiao Yan yakin bahwa dia akan mampu menghancurkan ahli kelas Douzun dengan pukulan. Setelah periode pelatihan ini, aura saya juga tumbuh sedikit. Wilayah Wastelen kuno mungkin sangat berbahaya, tetapi ada juga banyak harta alam yang tidak dapat ditemukan di dunia luar. Jika saya cukup beruntung selama perjalanan ini,
saya mungkin dapat mencapai bintang 9 Douzun dan berhasil menguasai badan kaca King Kong sebelum menemukan pohon kuno Bodhisattva, renung Xiao Yan pada dirinya sendiri. Saat ini dia perlu terus memperkuat dirinya sendiri. Informasinya sudah dikonfirmasi. Kemunculan pohon kuno Bodhisattva memang benar. Yao Lao menatap Xiao Yan sebelum perlahan berbicara. Oh, jantung Xiao Yan tanpa sadar berdebar saat mendengar berita ini. Dia memiringkan kepalanya. Kemungkinan faksi lain juga mulai bergerak. Kali ini, kamu akan memimpin beberapa orang untuk menuju ke wilayah Wastelen kuno terlebih dahulu. Anda memiliki token giok spasial yang saya berikan kepada Anda. Hancurkan jika Anda menemui masalah yang tidak dapat Anda selesaikan. Aku akan segera bergegas, kata Yao Lao. Daya pikat pohon purba Bodhisattva terlalu besar. Kemungkinan bahkan klan kuno itu akan campur tangan. Oleh karena itu, akan sangat sulit untuk berhasil mendapatkan hati Bodhisattva. Xiao Yan mengangguk. Dia sudah siap secara mental untuk ini dan tidak terkejut. Aku harus tetap berada di paviliun bintang jatuh untuk menjaganya. Karena itu, Anda harus mengandalkan diri sendiri selama perjalanan ke depan. Hancurkan token setelah Anda memasuki bagian terdalam dari wilayah kuno. Lagi pula, dengan kekuatanmu, tempat itu kemungkinan besar akan sangat berbahaya. Yao Lao menepuk bahu Xiao Yan dan mendesah pelan, perjalanan ini terlalu penting bagimu. Lakukan yang terbaik, kapan kita harus pergi? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Secepatnya, Anda telah mengikuti retret selama setengah bulan. Banyak faksi telah memasuki wilayah Wastelen kuno selama periode waktu ini, jawab Yao Lao. Xiao Yan sedikit mengangguk. Setelah itu, dia perlahan menyatakan, kalau begitu kita akan bergerak sekarang. Xiao Yan selalu melakukan hal-hal dengan kecepatan tinggi. Dia tidak akan berhenti bahkan untuk sesaat setelah mengambil keputusan. Dia segera bergerak dan terbang ke timur laut. Kali ini, dia membawa 4 orang bersamanya. Orang-orang itu adalah Kailin, dokter peri kecil, King Lin dan seorang penatua, yang kekuatannya telah mencapai puncak kelas Douzun. Tian Huo Zunze saat ini sedang melakukan retret dan harus ditinggalkan. Kekuatan bertarung Kailin dan dokter peri kecil telah mencapai setara dengan bintang 8 Douzun. Mereka akan mampu melawan seorang ahli di puncak kelas Douzun jika mereka bergandengan tangan. Karena memiliki murid bunga ular 3 giok hijau, King Lin juga mengendalikan kekuatan tempur yang sangat kuat. Selain itu, dia memiliki kekuatan misterius untuk mengendalikan magical beast berbentuk ular, jadi dia cukup penting untuk perjalanan ke gurun ini. Meskipun kelompok ini tidak besar, itu cukup kuat. Dengan begitu banyak dari mereka bergandengan tangan, segalanya tidak akan sulit kecuali mereka bertemu lawan yang terlalu menakutkan. Wilayah Wastelen kuno terletak di bagian timur laut dataran tengah. Itu cukup jauh dari paviliun bintang jatuh. Meskipun kelompok Xiao Yan melakukan perjalanan paling cepat dan melewati beberapa lubang cacing di sepanjang jalan, butuh 6 hari sebelum mereka mencapai perbatasan bagian timur laut dataran tengah. Selama perjalanan ini, kelompok Xiao Yan menemukan lalu lintas manusia dari segala arah menuju ke arah yang sama dengan mereka. Tujuan orang-orang ini adalah daerah Wastelen kuno. Penemuan ini menyebabkan Xiao Yan mendesah pelan di dalam hatinya. Tidak disangka godaan pohon purba Bodhisattva begitu menakutkan. Tempat itu dulu dikenal sebagai tempat terlarang bagi manusia. Kota Wastelen adalah kota manusia terakhir yang paling dekat dengan daerah Wastelen kuno. Biasanya tidak banyak orang yang tinggal di kota, dan karena reputasi ganas dari kawasan Wastelen kuno, jarang ada orang yang bepergian ke sini. Oleh karena itu, kota itu tetap sepi sepanjang tahun, tetapi hari ini berbeda. Munculnya pohon kuno Bodhisattva telah menarik banyak orang. Kota sepi ini telah berubah hidup dalam sekejap. Kebisingan bisa terdengar samar-samar dari beberapa kilometer jauhnya. Perhentian pertama kelompok Xiao Yan adalah kota kecil yang dikenal sebagai kota Wastelen. Mereka datang lebih lambat dari yang lain dan secara alami perlu mendapatkan beberapa informasi yang berkaitan dengan wilayah Wastelen kuno. Jika tidak, nasib mereka kemungkinan akan sengsara jika mereka hanya menyerang secara membabi buta. Oleh karena itu, Xiao Yan menyelesaikan kelompok dokter peri kecil setelah mencapai kota Wastelen sebelum keluar untuk mengumpulkan informasi. Dia hanya bersatu kembali dengan kelompok Kailin 2 jam kemudian. Bagaimana itu? Kailin tanpa sadar bertanya setelah melihat ekspresi Xiao Yan saat mereka bersatu kembali. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Jarinya menggosok dahinya saat dia berkata, menurut informasi yang aku kumpulkan,
kelompok yang memasuki wilayah Wastelen kuno sebelumnya semuanya telah mati. Bahkan ada beberapa ahli kelas Douzun di antara mereka. Ekspresi kelompok Kailin berubah setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Semua mati. Apakah wilayah Wastelen kuno ini benar-benar berbahaya? Apa yang harus kita lakukan? Dokter peri kecil merajut alisnya dan bertanya. Beberapa ahli akan masuk besok. Kami akan mengikuti di belakang kelompok besar itu. Karena wilayah Wastelen kuno ini disebut sebagai tanah terlarang bagi manusia, itu jelas bukan tempat yang bagus. Kami akan mengikuti di belakang orang-orang itu dan mengamati situasinya. Jari Xiaoyan dengan lembut mengetuk meja. Wilayah Wastelen kuno ini benar-benar misterius. Seseorang harus tetap tenang setiap saat untuk benar-benar memasuki wilayah terdalam. Kecerobohan apapun dapat mengakibatkan pemusnahan total suatu kelompok. Harga ini adalah sesuatu yang dia tidak mampu. Karenanya, dia harus berhati-hati dengan semua yang dia lakukan. Bab 1405, memasuki wilayah Wastelen kuno. Sekelompok orang yang padat berkumpul di luar kota Wastelen pada hari berikutnya. Kebisingan bercampur menjadi satu dan berubah menjadi gelombang keras yang menyebar ke kejauhan. Kelompok Xiaoyan berdiri di belakang. Mereka mempelajari ribuan orang lebih yang berkumpul di depan dan tanpa sadar menggelengkan kepala tanpa berkata-kata. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat para ahli berkumpul dalam skala seperti itu. Tidak jauh di depan kelompok besar ini adalah hutan asli yang dipenuhi dengan aura kuno. Pohon setinggi 1000 kaki berdiri seperti banyak raksasa. Pepohonan menghalangi sinar matahari. Bahkan cahaya dari langit kesulitan menerangi hutan. Sekilas, bagian terdalam dari hutan diliputi kegelapan yang menakutkan. Kadang-kadang, beberapa raungan binatang buas dipancarkan dari dalam, menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Orang-orang ini semua telah terpikat oleh pohon kuno Bodhisattva sampai kehilangan akal sehat mereka. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Wilayah Wastelen kuno disebut sebagai tempat terlarang bagi manusia. Bahkan seorang elit Douzun kemungkinan akan mati setelah memasukinya. Namun, banyak dari mereka yang berkumpul di sini hanya memiliki kekuatan Douzong atau bahkan Douhuang. Jika orang-orang ini memasuki wilayah kuno, masalah apapun yang mereka temui akan membunuh mereka. Mereka akan berubah menjadi pupuk bagi pohon-pohon yang menjulang tinggi. Namun, wilayah Wastelen kuno ini memang cukup menakutkan. The Little Fairy Doctor berkata dengan lembut. Semua orang merasa kecil di bawah pohon-pohon raksasa. Seseorang merasa tidak penting ketika melihat tahun-tahun yang sangat panjang yang membentang kembali ke zaman kuno. Wilayah ini dikenal sebagai tempat tertua di benua itu. Xiaoyan mengangguk. Dia menarik matanya yang memindai. Ada terlalu banyak orang yang hadir. Dia tidak dapat menemukan sosok yang dikenalnya. Setelah menarik pandangannya, keributan mulai secara bertahap menyebar ke kerumunan besar ini. Tampaknya orang-orang ini berencana untuk menyerang. Gemuruh. Ribuan orang berlari, menyebabkan tanah bergetar dan bergemuruh. Raungan keras terdengar saat sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas pergi dengan suara, desir, dan dengan cemas menyerbu ke wilayah kuno yang tenang ini. Xiaoyan tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya saat dia melihat aktivitas menakutkan yang diciptakan orang-orang ini. Dia dengan lembut berkata, kami akan masuk setelah sebagian besar dari mereka masuk. Karena mereka ingin menjadi yang berada di garis depan, kami akan membiarkan mereka melakukan sesuka mereka. Trio dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Kelompok itu duduk di tempat yang tenang. Mereka menunggu sekitar setengah jam sebelum Xiaoyan akhirnya bangun. Dia melihat ke hutan, yang tampak kacau karena banyaknya orang. Baru kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo bergerak. Semuanya, hati-hati. Jari kaki Xiaoyan menekan tanah setelah kata-katanya terdengar. Dia memimpin saat dia berubah menjadi sosok hitam yang menyerbu ke arah hutan kuno dengan kecepatan seperti kilat. Kailin, dokter peri kecil, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Cahaya di sekitar Xiaoyan tiba-tiba meredup saat dia masuk ke hutan kuno. Gelombang aroma daun busuk menyebar ke segala arah. Sosok Xiaoyan berhenti sejenak setelah memasuki hutan. Dia melirik banyak kelompok kecil di kejauhan, tetapi dia tidak punya niat untuk berhenti dan mengobrol dengan mereka. Jari-jari kakinya menekan cabang pohon, dan sosoknya terus bergegas ke depan. Kelompok Xiaoyan cukup cepat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka sudah maju lebih dari 5 kilometer. Tidak ada kejadian tak terduga di sepanjang jalan. Meskipun mereka kadang-kadang bertemu satu atau dua binatang buas,
binatang buas ini akan diserang oleh semua orang sebagai satu kelompok dan diubah menjadi daging cincang. Meskipun perjalanannya mulus, Xiaoyan akhirnya merajut alisnya. Wilayah Wastelen kuno dikenal sebagai tanah terlarang bagi manusia. Itu tidak mungkin untuk menjadi damai ini. Tempat ini mungkin hanya sebuah tepi, tetapi hal-hal seharusnya tidak semulus ini. Kehati-hatian berangsur-angsur muncul di hati Xiaoyan saat pikiran ini muncul. Kecepatan bergerak majunya sedikit melambat. Yang dia lakukan hanyalah mengikuti kelompok besar di depan dari jauh. Dengan orang-orang ini sebagai pengintai, kelompok Xiaoyan akan memiliki waktu yang cukup untuk bereaksi bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kailin dan yang lainnya memahami pikiran di hati Xiaoyan. Karenanya, mereka juga tetap berhati-hati. Kehati-hatian yang dirasakan oleh kelompok Xiaoyan meningkat saat mereka secara bertahap melakukan perjalanan lebih jauh dari perbatasan wilayah Wastelen kuno. Desir, beberapa sosok melintas melalui hutan remang-remang dan tiba-tiba berhenti di sebuah pohon besar. Kabut racun telah muncul di sekitar sini. Mata cantik dokter peri kecil menyapu sekelilingnya. Dia sangat terbiasa dengan kabut racun. Oleh karena itu, dia mendeteksi uap racun saat itu muncul. Kelompok Xiaoyan sedikit terkejut ketika mereka mendengar peringatannya. Racun di wilayah Wastelen kuno ini adalah masalah yang sangat merepotkan. Jika seseorang menghirup terlalu banyak, bahkan seorang elit Douzun akan mati karenanya. Konsumsilah pil penahan racun ini. Ini akan membantu melawan racun ini. Dokter peri kecil tersenyum. Dia menyerahkan beberapa pil obat merah kepada kelompok Xiaoyan. Dia memang lebih rendah dari Xiaoyan dalam hal penyempurnaan pil, tetapi pemahamannya tentang racun kemungkinan berada pada tingkat di mana bahkan 10 Xiaoyan lebih rendah darinya. Xiaoyan mengangkat bahu. Dia mengambil pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia baru saja akan berbicara ketika kelompok di depan tiba-tiba meneriakkan pekikan yang menyedihkan, menyebabkan beberapa kekacauan. Sepertinya mereka telah diracuni. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Uap beracun di tempat ini cukup mematikan. Jika kekuatan seseorang tidak memadai, menghirup sedikit saja bisa berakibat fatal. Orang-orang ini telah merasakan nasib buruk karena terlalu percaya diri. Ayo bergerak. Xiaoyan dengan lembut berbicara setelah melihat semua orang mengkonsumsi pil penolak racun. Mereka meningkatkan kecepatan mereka. Dia tidak memiliki hati untuk menyelamatkan semua individu yang tidak beruntung itu. Karena mereka telah sampai sejauh ini dan tidak bisa menahan keserakahan di hati mereka, mereka bertanggung jawab atas nasib mereka sendiri. Dengan peningkatan kecepatan mereka, kabut racun di sekitarnya menjadi lebih padat. Tangisan menyedihkan yang sedang ditransmisikan juga menjadi lebih tajam. Pada akhirnya, fluktuasi Douqi yang liar dan keras dipancarkan. Itu kemungkinan dari beberapa ahli yang diracuni, yang telah kehilangan akal sehat mereka. Bang! Kelompok Xiaoyan mengerutkan kening saat mereka melewati kabut racun. Fluktuasi Douqi yang sangat intens tiba-tiba ditransmisikan dari jarak dekat di depan mereka. Alis Xiaoyan berkedut saat merasakan fluktuasi ini. Dia mengurangi kecepatannya, dan tubuhnya muncul di tanah. Dia melihat mayat yang benar-benar hitam di tanah kosong di depannya. Wajah mayat itu masih menyimpan rasa takut dan penyesalan. Seorang elit Douzun, Xiaoyan dengan lembut menghela nafas. Orang yang tidak beruntung ini adalah Douzun yang asli. Tidak terduga bahkan seorang ahli tidak dapat menahan racun. Racun di tempat ini sepertinya sedikit misterius. Seorang elit Douzun mampu melepaskan Douqi dan membungkusnya di sekitar tubuhnya. Racun biasa tidak akan berguna melawan mereka. Xiaoyan mengungkapkan ekspresi kontemplasi saat dia bergumam. Dokter peri kecil terkejut ketika dia mendengar ini. Dia segera mengangguk dan mengambil uap beracun di tangannya sebelum menyerapnya ke dalam tubuhnya. Sosoknya yang halus tiba-tiba bergetar sesaat kemudian sementara wajahnya menjadi sangat jelek. Apa masalahnya? Xiaoyan buru-buru bertanya saat melihat ekspresi jelek dokter peri kecil. Dokter peri kecil dengan lembut menghembuskan napas. Dia dengan lembut berkata, ini memang aneh. Ini bukan racun, tapi cacing beracun. Cacing beracun. Xiaoyan terkejut. Matanya menatap kabut racun, tetapi dia tidak menemukan jejak cacing beracun. Cacing beracun ini sangat kecil. Mereka sangat kecil sehingga tidak terlihat dengan mata telanjang, mereka hanyut di dalam hutan ini. Orang-orang itu telah menyedot ratusan juta cacing kecil yang beracun, kemungkinan hal-hal ini juga ada di tubuh Anda. Tubuhku menyembunyikan racun yang sangat mematikan.
Mereka akan diracuni sampai mati oleh racun ki saya saat mereka memasuki tubuh saya. Mendesis. Kelompok Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara dingin ketika mereka mendengar kata-katanya. Tubuh mereka benar-benar mati rasa. Xiaoyan bereaksi cepat setelah merasa mati rasa sejenak. Api surgawi di dalam tubuhnya tiba-tiba mulai beredar. Itu menyapu setiap bagian tubuhnya, dan suhunya yang tinggi meresap ke dalam pembuluh darahnya. Kirik kicau. Sementara Xiaoyan mengedarkan api surgawinya, suara kicau yang menyebabkan kulit seseorang mati rasa tiba-tiba terdengar. Tampaknya cacing beracun yang tak terhitung jumlahnya sedang dibakar sampai mati dalam sekejap. Hal-hal sialan ini, ekspresi Xiaoyan suram. Dia menjentikkan jarinya dan kumpulan abu hitam keluar dari sana. Itu adalah abu dari cacing beracun yang masuk ke tubuhnya. Xiaoyan dengan cepat mengumpulkan sekelompok api surgawi di tangannya setelah mengusir cacing beracun di tubuhnya. Dia kemudian menamparkan api ke Kailin, King Lin, dan Elder yang disebut King Cheng. Temperaturnya yang tinggi memasuki tubuh mereka melalui kulit mereka, dan teriakan kicau juga keluar dari tubuh mereka, menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Jangan melangkah keluar dari radius 50 kaki di sekitarku. Cacing beracun ini dapat mengabaikan Doqi yang melindungi tubuh seseorang. Mata Xiaoyan dengan hati-hati menyapu sekelilingnya saat dia membuka mulutnya dan menghembuskan napas. Sekelompok api ungu coklat dengan jejak putih melayang di atas kepalanya saat suhu tinggi yang menakutkan menyebar dan secara kebetulan menutupi area dalam radius 50 kaki di sekitarnya. Kabut racun tampak terkejut ketika suhu tinggi ini menyebar. Itu dengan cepat menarik diri dan tidak lagi berani menembus radius 50 kaki di sekitar Xiaoyan. Hanya lapisan kabut racun ini saja yang bisa memblokir 80% orang. Wilayah Wastelen kuno ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Xiaoyan menghela nafas lega setelah mengusir kabut racun. Jika bukan karena kemampuan dokter peri kecil untuk mendeteksi racun, jumlah cacing racun di tubuh mereka akan meningkat. Begitu jumlah cacing racun telah mencapai tingkat yang menakutkan, mereka akan menyebabkan kelompok mereka menderita banyak korban dan cedera. Bagaimanapun, hanya ini saja tidak akan bisa menghalangi kita. Xiaoyan mengepalkan tangannya. Matanya menyala-nyala panas saat dia melihat ke arah daerah yang lebih dalam dari wilayah Wastelen kuno. Sepertinya beberapa ahli dengan kemampuan itu sudah masuk. Oleh karena itu, dia juga perlu meningkatkan kecepatannya. Dia pasti akan mendapatkan hati bodhisattva. Bab 1406, menjelajah lebih dalam jeritan tajam yang menyedihkan terus bergema melalui hutan yang dipenuhi oleh kabut racun. Jeritan ini menyebabkan hutan tampak sangat menyeramkan. Desir, suara angin yang deras tiba-tiba muncul di dalam kabut racun yang lebat. Beberapa cahaya dari nyala api samar-samar menimbulkan bayangan. Kabut racun di sekitarnya tampak ketakutan ketika kumpulan api muncul. Kabut racun menghilang dengan sendirinya, membentuk jalan yang jelas. Sepertinya cacing beracun ini cukup takut dengan api surgawi. Dokter peri kecil memeriksa jalan yang telah terbentuk di depan mereka. Dia berbicara sambil tersenyum. Cacing paling beracun adalah yin dan sifatnya dingin. Api surgawi adalah yang kuat dengan panas alami. Cacing secara alami takut akan hal itu. Xiaoyan tersenyum. Dia menoleh dan melihat ke depan. Wilayah Wastelen kuno memenuhi reputasinya. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas dalam hatinya sekali lagi. Ini hanya wilayah luar. Dia tidak tahu penghalang seperti apa yang akan dia temui begitu dia menuju lebih dalam. Kabut racun secara bertahap menipis. Sepertinya kita akan melewati wilayah ini. Kailin melihat sekeliling mereka. Itu sedikit lebih jelas dibandingkan sebelumnya, menyebabkan dia membuat pernyataan. Ya, mari kita mempercepat. Retret saya kali ini telah menunda kami. Beberapa faksi yang lebih besar di dataran tengah mungkin telah memasuki bagian tengah wilayah Wastelen kuno. Xiaoyan mengangguk, jari-jari kakinya menekan tanah, dan tubuhnya melesat keluar seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Beberapa sosok mengikutinya dengan kecepatan seperti kilat. Perasaan Kailin benar, kabut racun di sekitarnya mulai menipis secara bertahap saat kelompok mereka menjelajah lebih dalam. Pada akhirnya, kabut racun benar-benar menghilang. Kelompok Xiaoyan melompat ke atas batu besar setelah mereka keluar dari kabut racun. Mata mereka menyapu tanah di depan mereka, hanya untuk melihat aliran gunung yang lebarnya ribuan kaki. Aliran gunung sangat dalam, dan kabut racun tertinggal di dalamnya, menyebabkan seseorang tidak melihat ujungnya. Jika seseorang mengangkat mata,
seseorang akan melihat barisan pegunungan yang tak berujung di belakang aliran gunung ini. Pegunungan ini sangat tinggi, tampak seperti banyak naga besar yang sedang tidur. Aura kuno dan tak terbatas menyebar dari pegunungan, berlama-lama di atas tanah. Tempat itu adalah wilayah Wastelen kuno yang sebenarnya. Hah, Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas saat dia mempelajari pegunungan yang jauh. Matanya sedikit serius. Dia samar-samar bisa merasakan banyak aura ganas di dalam pegunungan kuno yang tak berujung. Aura ini bahkan menyebabkan Xiaoyan merasakan bahaya. Binatang buas dari gurun ini telah bertahan hidup terisolasi dari dunia. Mereka terus menyebar sejak zaman kuno dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Meskipun kecerdasan mereka tidak dapat dibandingkan dengan binatang ajaib dengan peringkat yang sama karena kekerasan mereka, kekuatan mereka adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan binatang ajaib. Penatua Paviliun Bintang Jatuh itu, King Cheng, dengan lembut menghela nafas di samping Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk. Dia mengepalkan tangannya dan manik-manik yang berisi warna zamrud muncul di telapak tangannya. Itu adalah benih bodhisattva yang telah diendapkan dari air liur transformasi tubuh bodhisattva sejak saat itu. Wilayah Wastelen kuno ini sangat luas. Tidak mudah menemukan lokasi pohon purba bodhisattva. Selain itu, ada banyak binatang buas yang hadir. Dengan barisan mereka, kemungkinan besar mereka akan berakhir dengan nasib buruk jika mereka menyerang secara acak. Xiaoyan memegang benih bodhisattva di tangannya. Dia menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan aktivitas di dalam benih bodhisattva. Ini berlanjut beberapa saat sebelum dia perlahan membuka matanya. Pandangannya ke arah barat laut saat dia dengan lembut berkata, tempat ini sepertinya terlalu jauh dari pohon kuno bodhisattva. Saya tidak dapat mendeteksi lokasi tepatnya. Namun, dari sedikit informasi yang telah ditransmisikan dari benih bodhisattva, seharusnya mengarah ke sana. Ayo pergi. Xiaoyan mengembalikan benih bodhisattva. Dia tidak tinggal lebih lama lagi saat dia menekan jari-jari kakinya ke batu besar. Tubuhnya naik seperti burung besar. Setelah itu, dia melangkah melalui udara kosong dan dengan cepat bergegas ke sisi lain dari aliran gunung. Kelompok Kailin mengikuti di belakangnya. Kesenjangan 1000 kaki ini mungkin tampak luas, tetapi dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka muncul di sisi lain dalam sekejap mata. Namun, mereka baru saja mencapai sisi lain ketika beberapa auman binatang tiba-tiba terdengar dari tanah, dan beberapa sosok hitam membawa bau busuk yang memuakkan saat mereka menerkam ke arah Xiaoyan di udara dengan kecepatan seperti kilat. Hati-hati, serangan menyelinap tiba-tiba ini menyebabkan Kailin dan yang lainnya merasa sedikit terkejut. Mereka buru-buru mengeluarkan peringatan. Bang-bang, langkah kaki Xiaoyan berhenti. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin yang menakutkan menyapu, menabrak bayangan hitam. Sepasang binatang buas berbentuk macan tutul bermata merah benar-benar hitam jatuh dari langit di tengah suara rengekan, sepertinya ada banyak binatang buas di wilayah ini. Kita tidak bisa terbang. Jika tidak, kami akan menarik perhatian beberapa orang yang telah masuk dan juga binatang buas yang menyusahkan itu. Kailin sedikit mengerutkan kening dan berkomentar. Iya, Xiaoyan mengangguk. Binatang buas di tempat ini mungkin tidak terlalu kuat, tetapi begitu mereka melangkah lebih jauh, binatang buas di dalamnya akan menjadi lebih sulit untuk dihadapi. Karenanya, dia tidak keberatan dan langsung mendarat di tanah. Swoosh! Beberapa suara angin kencang ditransmisikan dari belakang setelah kelompok Xiaoyan mendarat. Beberapa sosok dengan cepat tiba. Mereka tetap di udara dan hati-hati melihat kelompok Xiaoyan. Mata Xiaoyan juga melirik beberapa sosok. Orang-orang ini semuanya telah mencapai kelas Douzun. Namun, hal yang mengejutkan Xiaoyan adalah orang-orang ini mampu melewati kabut racun. Ayo pergi. Xiaoyan tidak terlalu fokus pada orang-orang ini. Dia juga tidak berniat mengobrol atau bepergian dengan mereka. Tujuan semua orang di tempat ini adalah pohon purba bodhisattva. Bahkan jika mereka bekerja sama, mereka tidak akan dapat benar-benar membentuk aliansi. Sebuah kelompok yang terus-menerus menebak satu sama lain bukanlah sesuatu yang dibutuhkan Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan jari-jari kakinya menekan tanah saat tubuhnya dengan lembut melayang ke kejauhan. Kailin dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Beberapa sosok yang baru saja tiba mengerutkan kening ketika mereka melihat kelompok Xiaoyan lepas landas. Namun, mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka bisa merasakan bahwa kelompok Xiaoyan lebih kuat dari mereka,
dan tindakan Xiaoyan dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak ingin terlibat dengan mereka. Karena ini masalahnya, mereka hanya bisa mengubah arah dan melanjutkan perjalanan mereka. Melolong, raungan binatang buas yang panjang, yang datang dari dalam wilayah kuno, terus bergema di langit. Bang! Pilar Douki yang ganas tiba-tiba melesat keluar dari hutan. Setelah itu, tanpa ampun bertabrakan dengan tubuh binatang buas besar. Racun kuat di pilar segera menghilangkan kekuatan hidup di dalam tubuh binatang buas itu. Sebelum binatang itu mengeluarkan raungan dari tenggorokannya, tubuhnya yang besar runtuh dan mengguncang pegunungan. Beberapa sosok perlahan berjalan keluar dari hutan ketika binatang buas besar ini jatuh. Mereka adalah kelompok Xiaoyan, yang telah memasuki wilayah Wastelen kuno. Untungnya, kemampuan binatang buas ini untuk melawan racun tidak berada pada level yang tidak bisa ditangani. Dokter peri kecil melihat ke tubuh binatang buas yang benar-benar menghitam saat dia berbicara dengan lembut. Mari kita beristirahat sebentar dan menunggu Penatua King Cheng kembali dari kepramukaan. Xiaoyan melihat ke kejauhan. Meskipun mereka telah memilih untuk menghindari binatang buas selama perjalanan mereka tidak dapat sepenuhnya menghindari pertempuran seperti itu. Daya pikat pohon purba bodhisattva terlalu besar. Bahkan klan kuno itu tidak akan mudah menyerah, apalagi faksi besar lainnya. Namun, kami belum menemukan kelompok-kelompok itu dari faksi besar. Dokter peri kecil duduk di samping batu saat dia berkata, berdasarkan kekuatan dan kecepatan mereka, kemungkinan kemajuan mereka saat ini jauh lebih cepat daripada milik kita. Xiaoyan sedikit mengangguk, tapi dia tidak terburu-buru. Jika begitu mudah untuk mendapatkan harta karun seperti pohon purba bodhisattva, itu benar-benar akan mempermalukan namanya. Meskipun ada banyak faksi yang terlibat dalam pencarian, tidak mungkin untuk mendekati pohon purba bodhisattva dalam waktu sesingkat itu. Swoosh! Suara angin yang menderu tiba-tiba ditransmisikan dari depan Xiaoyan saat dia sedang merenung di dalam hatinya. Sosok tua dengan cepat muncul di depan kelompok Xiaoyan. Sosok ini adalah Penatua King Cheng, yang telah pergi untuk mengintai sebelumnya. Penatua King Cheng, bagaimana? Xiaoyan mengangkat kepalanya dan bertanya kapan dia melihat Penatua King Cheng kembali. Tidak ada yang terlalu berbahaya di depan kami, tetapi saya bertemu dengan sekelompok orang. Aku diam-diam mengamati mereka. Tampaknya mereka berasal dari Sekte Langit yang mendalam. Penatua King Cheng menjawab, sebuah kelompok dari Sekte Langit yang mendalam. Xiaoyan merajut alisnya setelah mendengar nama ini. Tidak terduga bahwa faksi pertama yang dia temui setelah memasuki wilayah kuno adalah Sekte Langit yang mendalam, yang telah dia rasakan sakit. Dia memiliki perselisihan besar dengan mereka. Konflik kemungkinan akan pecah jika dia bertemu dengan mereka. Saya mendengar mereka berbicara sementara saya diam-diam mengamati mereka. Oh, Xiaoyan mengangkat alisnya. Matanya mendarat di Elder King Cheng. Sepertinya ada kelompok dari faksi lain di depan mereka. Mereka berencana untuk diam-diam menghabisi grup ini. Penatua King Cheng tertawa. Tidak perlu ikut campur. Biarkan mereka saling menggigit. Kita akan menuju jalan kita sendiri. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini benar-benar tidak bisa tetap damai. Mereka masih memikirkan bagaimana cara menyakiti orang lain pada saat seperti itu. Tetapi dia baru saja bangun ketika dia tiba-tiba bertanya, dari faksi mana kelompok di depan. Mereka tampaknya berasal dari Sekte Bunga. Penatua King Cheng berpikir sejenak dan menjawab. Sekte Bunga. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba terdiam saat dia bangun. Matanya berangsur-angsur menjadi suram. Karena Sekte Bunga ada di sini, dia bertanya-tanya apakah Yun Yun ada di antara mereka. Jika dia hadir, tidak mungkin baginya untuk berdiri di samping dan tidak melakukan apa-apa. Hal-hal sialan ini. Kepala Pavilion Junior, apa yang kamu rencanakan? Penatua King Cheng ragu-ragu sejenak sebelum bertanya ketika dia melihat wajah Xiaoyan tiba-tiba menjadi muram. Serang, hancurkan Sekte Langit yang mendalam. Xiaoyan perlahan berdiri. Suaranya yang samar mengandung niat membunuh yang sedingin es. Dia belum menyelesaikan skor dari terakhir kali dia disergap. Setelah bertemu mereka kali ini, dia tidak bisa membiarkan mereka pergi bagaimanapun caranya. Bab 1407, bertemu Yun Yun lagi dengan kecepatan seperti kilat, beberapa sosok bergegas di udara di atas pegunungan yang dipenuhi dengan aura kuno. Ada juga jejak kesengsaraan yang samar-samar hadir. Guru, orang-orang itu pasti mengunci kita. Sosok cantik dengan lembut menekan cabang pohon. Sosok itu bergegas keluar saat matanya yang cantik melirik ke belakang. Ekspresi khawatir memenuhi mata itu.
Dia menoleh dan mengungkapkan wajah cantik yang familiar. Dia secara mengejutkan adalah Nalan Yanran. Kemungkinan tidak ada orang lain selain Yun Yun yang akan dipanggil sebagai guru oleh Nalan Yanran. Jika seseorang menoleh ke samping, ada seorang wanita dengan gaun putih di samping Nalan Yanran. Gaun wanita itu berkibar tertiup angin saat dia terbang. Dia memancarkan penampilan yang mulia yang sulit untuk dijelaskan. Wajahnya yang murni menyebabkan pegunungan menjadi jauh lebih indah. Siapa lagi yang bisa memiliki penampilan ini selain Yun Yun, yang telah menjadi kepala Sekte Bunga? Dari Sekte Langit yang mendalam ini benar-benar meluncurkan serangan diam-diam saat kami bertarung dengan binatang buas, menyebabkan Penatua King Hua mati dengan menyedihkan di hadapan binatang buas itu. Begitu kita kembali, kita perlu mengumpulkan kekuatan penuh dari sekte kita untuk bertarung sampai mati dengan Sekte Langit yang mendalam. Seorang wanita tua yang tampak pucat di belakang Yun Yun berteriak dengan marah. Jejak darah tetap ada di sudut mulutnya. Jelas, dia telah mengalami pertempuran besar. Kita tidak boleh melepaskan ini. Beberapa tetua sekte bunga lainnya dengan marah berteriak ketika mereka mendengar kata-katanya. Tetua, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan ini. Sekte Langit yang mendalam mengejar kita. Jelas bahwa mereka bermaksud memaksa kita semua untuk tetap di sini selamanya. Bagaimana kita akan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati habis-habisan dengan mereka jika kita bahkan tidak bisa lepas dari bencana ini? Yun Yun menggelengkan kepalanya saat dia bertanya. Saat ini dia sudah terbiasa dengan statusnya sebagai kepala Sekte Bunga. Kata-katanya mengandung prestise tertentu. Selain itu, dia telah sepenuhnya menyempurnakan Douqi yang Nenek Hua tinggalkan dengan bantuan Xiaoyan. Kekuatannya yang sebenarnya telah mencapai bintang ke-8 dari level Douzun. Oleh karena itu, sesepuh di belakangnya tidak berani membantah kata-katanya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menghela nafas dan mengangguk. Yun Yun hanya menoleh setelah mendengar tetua Sekte Bunga terdiam. Namun, dia sedikit merajut alisnya. Beberapa tetua agung dari Sekte Bunga mereka saat ini sedang dalam retret yang dalam. Oleh karena itu, hanya seorang Penatua Douzun bintang 9 yang hadir dalam kelompok mereka. Tetapi Penatua ini telah meninggal karena serangan gabungan dari Sekte Langit yang mendalam dan binatang buas itu. Kekuatan partai mereka telah menurun, membuat mereka dikejar oleh Sekte Langit yang mendalam sampai berada dalam keadaan yang menyedihkan. Guru, ada 2 bintang 9 Douzun di sisi Sekte Langit yang mendalam. Terlebih lagi, mereka kemungkinan akan segera menyusul, mengingat kecepatan mereka. Nalan Yanran menatap Yun Yun dan berbisik. Yun Yun memiringkan kepalanya sedikit. Tangannya menepuk bahu Nalan Yanran dan berkata, ketika saatnya tiba, guru akan bertarung dan membiarkanmu melarikan diri. Jangan pedulikan hal lain, yang paling penting adalah melarikan diri hidup-hidup. Bagaimana dengan guru? Nalan Yanran tanpa sadar berteriak setelah mendengar perintah Yun Yun. Menjadi kepala sekte-sekte bunga, pada akhirnya aku akan bertarung. Yun Yun menggelengkan kepalanya sedikit. Ekspresinya berubah tiba-tiba dan tubuhnya tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, dia meraih Nalan Yanran di sampingnya dan tiba-tiba menariknya kembali. Bang! Angin kencang tiba-tiba menerpa dari depannya saat Yun Yun mundur. Angin kencang mengubah pohon besar, tempat mereka berdua berdiri sebelumnya, menjadi debu. Tes-tes, kepala sekte Yun Yun, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri. Mengapa Anda masih keras kepala melawan? Selain itu, adalah berkat Anda untuk memiliki wakil kepala sekte kami mengingini Anda. Pada saat itu, Anda, guru dan murid, dapat berbagi suami dan menjadi cerita yang hebat. Tawa aneh yang memekakkan telinga segera menyusul setelah angin bertiup kencang. Hal ini menyebabkan ekspresi Yun Yun dan Nalan Yanran menjadi sedikit jelek. Tak tahu malu, Nalan Yanran menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah. Pria tua ini menyukai bentuk sapaan ini. Sesosok hitam muncul dalam sekejap di cabang pohon di depan mereka. Sosok itu sangat tinggi tetapi kurus. Dia muncul seperti pria tua berpakaian hitam bambu. Dia mengangkat kepalanya dan anehnya menertawakan Nalan Yanran. Swos! Suara tergesa-gesa dari angin kencang juga bergema di belakang kelompok Yun Yun saat orang tua ini muncul untuk menghalangi mereka. Segera, 10 angka plus dengan cepat melangkah di udara dan bergegas. Akhirnya, mereka muncul di sebidang tanah kosong di belakang kelompok Yun Yun. Haha, kepala sekte Yun Yun. Kepala ini telah mengatakan bahwa kalian semua tidak akan bisa melarikan diri. Lebih dari 10 angka perlahan melangkah maju.
Pria parubaya yang memimpin mereka memiliki kulit pucat. Dia mengenakan jubah ungu besar sementara matanya menatap Yun Yun dan Nalan Yanran dari jarak yang cukup dekat. Lidahnya tanpa sadar menjilat bibirnya. Pasangan guru dan murid yang luar biasa seperti itu benar-benar langka. Jika dia bisa menganggap mereka sebagai domain eksklusifnya, dia kemungkinan besar akan membuat iri banyak orang, terutama ketika gurunya juga adalah kepala sekte-sekte bunga. Liu Chang, apakah kamu berencana untuk memulai perang besar antara sekte bunga dan sekte langit yang mendalam? Wajah Yun Yun gelap saat dia dengan dingin berteriak. Saya tidak benar-benar ingin melakukan itu. Beberapa orang tua yang tidak akan mati yang berada dalam retret di dalam sekte bunga memang cukup merepotkan untuk dihadapi. Hahaha, tapi itu tidak masalah. Aku akan membunuh sisanya dan memenjarakan kalian berdua di sekte langit mendalamku. Mereka tidak akan tahu apa-apa. Pria parubaya itu, yang dipanggil Liu Chang, menjawab sambil tersenyum. Hihi, wakil kepala, tolong cepat dan serang. Kalau tidak, situasinya mungkin berubah jika kita menunda. Ada banyak binatang buas di wilayah Wastelen kuno ini. Menderita kehilangan tidak akan terhindarkan jika kita ditemukan. Seorang pria yang membawa kipas ungu di belakang Liu Chang tersenyum saat dia berbicara. Dari penampilannya, dia adalah Yao Hua Liangjun, yang berusaha membunuh Xiao Yan saat itu. Tidak disangka orang ini sangat beruntung. Dia mampu bertahan meski terkena pukulan Hei King. Ah, Yao Hua benar. Jika wakil kepala berniat untuk menyerang, yang terbaik adalah tidak menunggu terlalu lama. Seorang lelaki tua yang tampak teduh di samping Yao Hua Liangjun tertawa sinis. Liu Chang samar-samar tersenyum dan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata ini. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan dengan acuh tak acuh memerintahkan, kalau begitu, ayo kita serang. Bunuh semua orang selain Yun Yun dan muridnya. Dipahami, semua ahli dari sekte langit mendalam menjawab setelah mendengar perintah Liu Chang. Tubuh mereka segera bergerak bersama dan mengepung semua orang dari sekte bunga. Gelombang demi gelombang Douqi yang agung perlahan meletus dari tubuh mereka. Yanran, aku akan membuka jalan, Anda harus cepat pergi. Yun Yun dengan lembut menghembuskan napas dan berbicara setelah melihat mereka dikepung. Guru, Nalan Yanran dengan erat menggigit bibir merah bawahnya. Tangannya memegang pedang panjang dengan erat. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika guru mendarat di tangan mereka, tidak ada gunanya hidup. Lebih baik aku mati saja. Kamu anak. Yun Yun tak berdaya saat mendengar Nalan Yanran keras kepala. Dia sadar bahwa Nalan Yanran siap mati. Jika keadaan menjadi buruk, kemungkinan pasangan guru dan murid ini akan berakhir di tempat ini selamanya. Menyerang. Tangisan dingin tiba-tiba terdengar saat Yun Yun diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Para ahli dari sekte langit yang mendalam di sekitar mereka, yang dengan sabar menunggu, tertawa aneh. Mereka menyerbu ke arah kelompok sekte bunga dengan kecepatan seperti kilat saat Douqi yang kuat meletus. Bang-bang, tetua sekte bunga itu mengungkapkan beberapa ekspresi hijau yang marah ketika mereka dikepung dan diserang oleh para ahli dari sekte langit yang mendalam. Mereka melepaskan Douqi mereka dan menyerbu ke depan tanpa menyerah, tetapi tubuh mereka dipenuhi luka. Selain itu, mereka telah melarikan diri selama beberapa hari ini. Kondisi mereka secara alami lebih rendah daripada yang berasal dari sekte langit yang mendalam. Oleh karena itu, mereka jatuh ke dalam kerugian setelah pertukaran pertama. Ledakan, Yun Yun melambaikan tangannya. Douqi yang besar dan kuat meletus dan menyerang seorang ahli dari sekte langit yang mendalam sampai dia memuntahkan darah dan mundur. Segera setelah dua ahli lain menyerang, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain menemui mereka dalam pertempuran. Hihi. Kepala sekte Yun Yun, sepertinya kamu masih akan berakhir di tangan kami kali ini. Anda dapat yakin bahwa saya pasti akan merawat Anda dengan baik ketika saatnya tiba. Yao Hua Liangjun buru-buru menghindari serangan Yun Yun sambil tertawa dingin. Wajah Yun Yun sedingin es. Douqi di dalam tubuhnya dihingga batasnya. Angin palem bersiul dan menutupi sekelilingnya. Dalam sekejap, bahkan kekuatan gabungan dari 4 Douzuns dari sekte langit yang mendalam tidak dapat mematahkan pertahanannya. Bang! Sementara Yun Yun melakukan yang terbaik untuk bertarung, suara teredam tiba-tiba dipancarkan dari sampingnya. Sosok cantik terbang mundur saat seteguk darah segar dimuntahkan. Yanran, ekspresi Yun Yun berubah drastis saat melihat sosok ini. Dia melingkarkan tangannya dan angin bertiup. Itu melilit tubuh terbang Nalan Yanran. Hihi!
Seseorang tidak boleh terganggu saat melawan orang lain. Dua sosok misterius tiba-tiba melintas dan muncul di belakang Yun Yun saat dia menyelamatkan Nalan Yanran. Angin telapak tangan yang kuat menghantam bahu Yun Yun tanpa ampun. Greg, serangan mendadak itu menyebabkan Yun Yun memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya terlempar ke belakang dan bertabrakan dengan batu besar. Serangan teredam lain dipancarkan dari tenggorokannya. Kepala Sekte Yun Yun, setelah kamu diajar dengan benar oleh wakil kepala, aku akan membawa kekasih kecilmu itu untuk menemuimu. Yao Hua Liangjun mengungkapkan senyum cabul di wajahnya. Dia perlahan berjalan menuju Yun Yun. Kipas logamnya mengenai perut bagian bawah Yun Yun dengan sangat kejam. Yun Yun mengatupkan giginya saat melihat Yao Hua Liangjun diserang. Dia melepaskan Douqi dari tubuhnya untuk bertemu dengannya dalam pertarungan, tetapi dia baru saja akan bertindak ketika suara angin yang membelah seperti guntur tiba-tiba dipancarkan dari langit dan cahaya keemasan yang menyilaukan meletus. Sosok emas besar tiba-tiba mendarat di depannya. Tinju besarnya tiba-tiba diayunkan dan menabrak tubuh Yao Hua Liangjun dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatannya yang menakutkan mengubah wajah terkejut Yao Hua Liangjun menjadi daging cincang hanya dengan satu pukulan. Kejutan melonjak ke wajah para ahli dari Sekte Langit yang mendalam di samping ketika mereka tiba-tiba melihat Yao Hua Liangjun berubah menjadi daging cincang. Mata mereka ngeri saat mereka menatap sosok emas yang sangat besar. Tubuh mereka dengan cepat ditarik kembali. Anjing-anjing dari Sekte Langit yang mendalam masih tidak disukai seperti biasanya. Suara rendah gemuruh dari sosok manusia emas, yang tingginya puluhan kaki, perlahan terdengar setelah menghancurkan Yao Hua Liangjun dengan pukulan. Ekspresi Liu Chang berangsur-angsur berubah suram setelah mendengar suara rendah dan dalam dari sosok manusia emas itu. Bab 1408, Membunuh Sekte Langit yang Mendalam. Pakar, bolehkah saya tahu siapa Anda? Ini adalah masalah antara Sekte Langit Mendalam saya dan Sekte Bunga. Apakah Anda benar-benar berniat untuk campur tangan? Mata Liu Chang gelap dan pekat saat dia memelototi raksasa emas yang berdiri di depan Yun Yun. Dia bertanya dengan suara yang dalam. Douqi di dalam tubuh Liu Chang diam-diam beredar saat dia berbicara. Dengan satu pandangan, jelas bahwa orang ini datang dengan niat buruk. Dia harus berhati-hati. Sosok manusia emas setinggi 70 kaki itu hanya menertawakan Liu Chang. Sosok itu bahkan tidak memberikan jawaban kepada Liu Chang. Kaki raksasa itu dengan kejam menendang mayat Yao Hua Liangjun di depannya. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan tubuh Yao Hua Liangjun menembak dengan kejam ke arah Liu Chang seperti bola meriam. Kamu mencari kematian. Ekspresi Liu Chang menjadi suram ketika dia melihat sosok emas itu menyerang. Tangannya meraih ruang di depannya. Mayat Yao Hua Liangjun mengeluarkan ledakan dan meledak menjadi kelompok kabut berdarah. Hari ini, kepala suku ini akan melihat dari mana asalmu karena kamu berani campur tangan dalam masalah Sekte Langit Mendalamku. Kaki Liu Chang menginjak tanah. Tubuhnya yang seperti hantu melintas, dan dia muncul di atas kepala raksasa emas itu. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan suara biadab, tinju naga neraka hebat. Mengaum, Douqi segera keluar dari tubuhnya ke segala arah saat teriakan Liu Qing terdengar. Itu dengan cepat berkumpul dan membentuk naga hitam besar. Naga itu tampak nyata. Itu disertai dengan momentum yang mengejutkan saat mengeluarkan raungan dan merobek udara, menciptakan angin yang menakutkan saat ia dengan kejam berenang menuju raksasa emas. Raksasa emas itu perlahan mengangkat kepalanya saat menghadapi serangan ganas Liu Chang. Dia mengungkapkan sepasang mata emas yang dingin dan acuh tak acuh. Tinjunya, yang tampaknya terbuat dari emas, mengencang. Setelah itu, sebuah pukulan dilempar tanpa tindakan mewah. Sebuah pukulan dilemparkan ke depan dan ruang di depan tiba-tiba runtuh, memperlihatkan banyak retakan hitam di ruang itu sendiri. Bang! Tinju emas melintas dan bertabrakan dengan naga hitam besar. Kekuatan mengerikan mengalir seperti air banjir saat bersentuhan. Tangisan menyedihkan terdengar saat naga hitam besar itu terlempar dengan paksa. Angin sisa itu menembus ruang dan menghantam Liu Chang, yang ekspresinya telah berubah. Bagus! Tubuh Liu Chang buru-buru mundur setelah merasakan kekuatan menakutkan menuju ke arahnya, tapi kekuatan itu terlalu menakutkan. Ledakan udara rendah dan dalam meledak ke tubuh Liu Chang sebelum kekuatan itu menyerang. Bum-bum, udara eksplosif yang tiba-tiba ini meledakkan Liu Chang hingga dia terbang mundur. Dia mendarat di batu setinggi 100 kaki. Kekuatan sisa yang menakutkan langsung menyebabkan batu besar itu mengeluarkan suara retakan, menutupinya dengan retakan yang padat. Akhirnya,
itu berubah menjadi debu batu di tengah suara yang dalam. Mendesis. Kejutan segera terungkap di mata para ahli di sekitarnya dari Sekte Langit yang mendalam ketika mereka melihat bahwa Liu Chang bahkan tidak dapat menerima satu pukulan pun dari raksasa emas misterius itu. Mereka jelas menyadari kekuatan Liu Chang. Meskipun alasan Liu Chang bisa mencapai posisinya saat ini sebagai wakil kepala Sekte Langit yang mendalam tidak sepenuhnya didasarkan pada prestasi, dia memang memiliki kekuatan yang berada di puncak kelas Douzun. Dia adalah yang terkuat di kelompok mereka saat ini. Tak satu pun dari mereka akan membayangkan bahwa orang ini dengan kekuatan puncak Douzun, tidak mampu bertahan bahkan satu pertukaran di tangan raksasa emas. Hanya siapa orang ini? Apakah dia benar-benar menakutkan ini? Sebuah kedipan cepat melintas di mata para ahli dari Sekte Langit yang mendalam. Dengan mampu mengirim Liu Chang, yang kekuatannya berada di puncak kelas Douzun, terbang dengan pukulan, itu berarti bahwa kekuatan orang ini setidaknya mencapai 2 perubahan atau 3 perubahan puncak Douzun. Petik 2 tanda seru, Penatua Qiyu dan yang lainnya, serang bersama dengan kepala suku ini. Liu Chang dengan susah payah berjuang untuk memanjat dari debu batu pada saat ini. Dia menghapus jejak darah di sudut mulutnya dan meraung dengan marah. Penatua berjubah hitam seperti bambu kurus itu, yang pertama menyerang, tampak berbeda ketika mendengar aumannya. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan mengangguk dengan ekspresi gelap di wajahnya. Ada begitu banyak orang di pihak mereka. Jika mereka menyerang bersama-sama, orang ini tidak akan bisa lebih unggul meskipun dia memiliki 3 perubahan kekuatan puncak Douzun. Mengaum, para ahli yang tersisa dari Sekte Langit yang mendalam hanya bisa menekan rasa takut di dalam hati mereka dalam menghadapi raungan Liu Chang. Douqi melonjak dari tubuh mereka pada saat yang bersamaan. Setelah itu, banyak serangan Douqi yang sangat kuat merobek ruang dan meledak secara eksplosif. Lebih dari 10 elit Douzuns menyerang bersama. Kekuatan mereka relatif menakutkan dan akibatnya ruang tampak bergetar. Hati-hati, ekspresi Yun Yun berubah ketika dia melihat kelompok Liu Chang menyerang pada saat yang sama. Dia buru-buru berteriak, "Huff!" Raksasa emas itu mendengus dingin saat menghadapi serangan gabungan kelompok Liu Chang. Dia maju bukannya mundur, mengambil beberapa langkah yang menyebabkan tanah bergetar. Sebuah cahaya keemasan terang meletus dari tubuhnya. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti patung logam yang marah. Merusak. Tanpa menggunakan keterampilan Dou, setiap bagian dari raksasa emas mengandung kekuatan menakutkan yang tidak bisa dihancurkan. Sebuah pukulan dilemparkan dan ruang hancur. Banyak garis hitam terus menyebar. Bang! Tinju emas raksasa terlempar, dan semua keterampilan Dou pada dasarnya meledak pada saat ini. Badai yang menakutkan menembus ruang angkasa. Akhirnya, itu mengalir ke tubuh para ahli Sekte Langit yang mendalam. Greg, kesal, dengan kekuatan yang begitu menakutkan, semua orang selain Liu Chang dan tetua berjubah hitam tipis meludahkan seteguk darah segar dalam sekejap. Tubuh mereka seperti bola meriam terbang yang bergesekan dengan tanah dan terbang dengan keras ribuan kaki jauhnya. Wajah Liu Chang akhirnya mengungkapkan ekspresi ketakutan ketika dia melihat para ahli dari Sekte Langit mendalam pingsan. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Meskipun begitu banyak orang bergandengan tangan, mereka tidak dapat melukai iblis emas itu. Siapa sebenarnya kamu? Kita bisa membicarakan semuanya dengan baik. Liu Chang melihat mata emas dingin dan acuh tak acuh yang tiba-tiba berbalik ke arahnya. Rasa dingin segera terasa di hatinya saat dia buru-buru berbicara. Bang! Raksasa emas mengabaikan kata-kata Liu Chang dan mengambil langkah besar ke depan. Dia maju selangkah demi selangkah, dan bayangan besar menutupi tanah, tampak seperti dewa kematian yang turun. Kabur! Liu Chang mengerti bahwa mustahil bagi raksasa emas untuk melepaskannya. Dia merasakan keinginan membunuh yang dilemparkan oleh raksasa emas itu padanya. Dia tegas saat kakinya menginjak tanah dengan keras. Sosoknya bergegas kembali dengan kecepatan seperti kilat. Petik 2 titik. Setelah kepala suku ini memastikan identitasmu, aku pasti akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Sebuah keganasan berkedip di mata Liu Chang saat ia liar melarikan diri. Dia telah menikmati banyak mata hormat kemanapun dia pergi sejak menjadi wakil kepala sekte dari Sekte Langit yang mendalam. Kapan dia pernah berakhir dalam keadaan yang menyedihkan? Sementara Liu Chang terus memikirkan pikiran jahat di dalam hatinya, sebuah cahaya tiba-tiba berkedip di langit. Cahaya keemasan yang menyilaukan melintas di sudut matanya, menyebabkan kulit di kepalanya tiba-tiba pecah.
Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya saat raksasa emas itu tanpa sadar muncul. Kenapa dia begitu cepat? Ketidakpercayaan melintas di hati Liu Chang ketika dia melihat raksasa emas muncul di belakangnya. Perasaan ini baru saja muncul ketika tinju logam raksasa emas itu dengan kejam menghantam punggungnya dengan kekuatan yang mengerikan. Greg, pertahanan Douki pada tubuh Liu Chang sama sekali tidak berguna saat ini. Kekuatan menakutkan mengalir ke tubuhnya seperti air banjir. Dalam sekejap, kekuatan itu menghancurkan organ dalam dan bahkan tulangnya menjadi debu. Greg, seteguk darah segar yang berisi beberapa organ internal yang hancur dimuntahkan dari mulut Liu Chang. Ekspresi ganas dan ganas dari sebelumnya masih tetap di wajahnya, tetapi kehidupan dengan cepat memudar dari matanya. Bahkan setelah dia meninggal, dia tidak bisa mengerti mengapa raksasa emas misterius ini akan membunuh mereka dengan cara yang sangat gila saat itu muncul. Dia hanya mengejar kelompok Yun Yun. Raksasa emas itu tiba-tiba mendarat di depan Yun Yun dan tatapan kaget tetua sekte bunga setelah Liu Chang terbunuh hanya dengan pukulan. Setelah itu, mata emas yang dingin dan acuh tak acuh itu memandang ke langit utara. Orang berjubah hitam seperti bambu itu telah melarikan diri ke arah itu. Desir, suara angin menderu tiba-tiba muncul ketika raksasa emas itu sedang melihat sepetak langit itu. Sosok hitam segera melesat dan menabrak tanah. Itu adalah penatua sekte langit yang mendalam yang telah melarikan diri sebelumnya. Beberapa sosok hitam lainnya bergegas dalam sekejap di belakang sosok ini. Mereka muncul di tanah kosong. Kamu adalah Ratu Medusa. Yun Yun melihat sekelompok orang yang muncul. Matanya tiba-tiba terfokus pada seorang wanita yang sangat keren dan cantik. Kejutan segera muncul di wajahnya saat dia berteriak tak percaya. Kepala sekte dari sekte Misty Cloud, Yun Yun. Alis Kailin sedikit merajut ketika dia melihat Yun Yun. Matanya yang cantik beralih ke raksasa emas itu dan dengusan lembut keluar dari lubang hidungnya. Tidak heran orang ini bergegas dengan cara yang cemas dan marah saat dia mendengar bahwa sekte bunga sedang dalam masalah. Itu karena Yun Yun hadir. Yun Yun sedikit terkejut saat melihat Kailin menoleh. Dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya yang terkejut mendarat di raksasa emas saat dia bergumam, Xiaoyan. Sosok cantik Nalan Yanran di samping sedikit membeku ketika dia mendengar suara Yun Yun. Dia mengangkat kepalanya dengan cara yang sangat terkejut. Dia tidak percaya bahwa orang ini, yang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melenyapkan kelompok dari sekte langit mendalam, adalah Xiaoyan. Cahaya keemasan meledak dari raksasa emas itu di depan banyak pasang mata. Tubuhnya dengan cepat menyusut. Dalam waktu singkat, itu telah berubah menjadi sosok kurus. Haha, apakah kamu baik-baik saja? Sosok kurus itu berbalik, dan wajah yang familiar muncul di depan mata Yun Yun dan Nalan Yanran yang terkejut. Bab 1409, Piton Setan Surga Kuno. Yun Yun tercengang saat dia menatap wajah yang familiar itu. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya pulih dan tertawa getir, ini benar-benar kamu. Xiaoyan menyeringai. Dia mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Yun Yun. Yun Yun mengerti niatnya dan mengambil pil dari dalamnya untuk dikonsumsi. Setelah itu, dia menyerahkan botol giok ke Nalan Yanran dan memintanya untuk mendistribusikan pil obat di dalamnya kepada para tetua lainnya. Kenapa kalian semua ada di sini? Ekspresi Yun Yun sedikit lebih baik setelah mengkonsumsi pil obat. Matanya yang cantik menyapu Kailin dan Xiaoyan. Dia mengalihkan pandangannya sambil bertanya dengan cara yang tampaknya acak. Kami secara kebetulan memasuki wilayah Wastelen kuno ketika kami bertemu dengan anggota sekte langit yang mendalam. Setelah itu, kami merasakan grupmu. Xiaoyan tersenyum dan menjawab. Oh, Yun Yun sedikit mengangguk. Matanya yang cantik berkeliaran sebentar sebelum akhirnya berhenti di Kailin. Dia berkata, tidak terduga aku bisa bertemu denganmu di sini. Ketika Yun Yun masih berada di Kekaisaran Jiama saat itu, dia telah menerima undangan Gu He untuk pergi ke gurun Tager yang luas untuk merebut api inti teratai hijau dari Medusa. Selanjutnya, Kailin muncul di sekte Misty Cloud karena Xiaoyan. Secara keseluruhan, pertemuan mereka tidak menyenangkan. Kedua wanita ini telah membentuk dendam. Namun demikian, jelas bahwa tak satu pun dari mereka mengharapkan pertemuan berikutnya di tempat seperti itu. Iya. Kailin samar-samar mengangguk. Menjadi dingin dan acuh tak acuh, dia tidak menambahkan apa-apa, dia juga tidak berniat berbicara dengan Yun Yun. Ketika Kailin tidak mengatakan apa-apa lagi, Yun Yun, yang agak bangga dengan tulangnya,
secara alami tidak memberikan perasaan hangat karena sikap dingin Kailin. Karena itu, dia juga menjadi pendiam. Xiao Yan sedikit malu saat melihat suasana di antara kedua wanita ini. Dia melirik dokter peri kecil untuk mencari bantuannya, tetapi dia hanya meliriknya sebelum memalingkan wajahnya. Ini menyebabkan dia merasa sedikit tertekan. Tidak terduga bahwa dokter peri kecil yang lembut dan patuh akan meninggalkannya pada saat seperti itu. Kepala Pavilion Junior, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Pada saat ini, seorang penatua dari Sekte Bunga, yang telah mengonsumsi pil obat yang diberikan oleh Nalan Yanran, berjalan maju dan berterima kasih kepada Xiao Yan. Haha, penatua terlalu sopan. Pavilion Bintang Jatuh memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Bunga sejak awal. Terlebih lagi, Yun Yun dan aku adalah kenalan lama. Adalah tepat bagi saya untuk campur tangan dan membantu. Xiao Yan tertawa. Dia merenung sejenak dan berkata, Penatua, bolehkah saya tahu sudah berapa lama sejak Anda memasuki wilayah kuno ini? Sudah hampir 5 hari, tetapi kami belum mengikuti rute yang tepat. Oleh karena itu, kecepatan kami cukup lambat. Sepanjang jalan, kami bahkan menarik sekelompok binatang yang sangat ganas. Kemudian, Sekte Langit yang mendalam meluncurkan serangan diam-diam. Serangan mereka mengakibatkan kematian Penatua King Hua. Penatua itu berbicara dengan agak sedih. Xiao Yan dengan pahit tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia bertanya, kalau begitu, apakah Penatua tahu tentang situasi mengenai faksi lain? Mereka harus cepat mendekati tahap wilayah kuno dari wilayah Wastelen kuno. Itu adalah tempat yang telah ditinggalkan sejak zaman kuno. Binatang buas yang normal tidak akan mendekati tempat itu. Oleh karena itu bisa dianggap sebagai wilayah yang aman di wilayah Wastelen kuno. Yun Yun di samping tiba-tiba menjawab. Namun, masih ada 2 hari perjalanan dari lokasi kami ke tempat itu. Panggung wilayah kuno, ya. Mata Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplasi. Dia ingin berhasil mendapatkan hati bodhisattva, tetapi jelas tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai tempat itu hanya dengan kekuatan mereka. Harta karun misterius apapun akan dilindungi oleh binatang buas yang unik. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang harta yang sangat langka dan unik yang dikenal sebagai pohon kuno bodhisattva ini. Binatang unik yang menjaganya secara alami akan sangat menakutkan. Oleh karena itu, dia perlu meminjam kekuatan dari faksi lain untuk mendapatkan keuntungan dari kekacauan. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun. Namun, faksi yang mampu menyelesaikan banyak penghalang ini dan akhirnya mencapai tahap wilayah kuno pasti sangat kuat. Selain itu, mungkin ada beberapa musuh Xiao Yan di sana. Contohnya adalah Hall of Souls. Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit dan dengan lembut berkata, mengapa kita tidak melakukan perjalanan bersama selama perjalanan selanjutnya? Kekuatan kita pada akhirnya akan sedikit lebih kuat jika pihak kita bersatu. Kami akan dapat saling membantu jika kami menemui masalah. Terlepas dari seberapa kuat beberapa faksi di panggung wilayah kuno, Xiao Yan harus mencapai tempat itu terlebih dahulu. Kalau tidak ada gunanya hanya mengandalkan kekuatan mereka. Iya, Yun Yun ragu-ragu sejenak setelah mendengar saran Xiao Yan. Suasana kelompok Xiao Yan membuatnya kesulitan untuk membiasakan diri. Namun, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah melihat kelompok anggotanya yang terluka. Mereka telah menghadapi banyak bahaya di wilayah Wastelen kuno ini selama beberapa hari ini. Hanya kekuatan mereka saja yang kemungkinan akan sulit mencapai tahap wilayah kuno. Kita ambil jalur ke timur dulu. Meskipun rute ke arah barat sedikit lebih dekat, jalan utama di tempat itu ditempati oleh Piton Iblis Surga kuno, yang kekuatannya sebanding dengan ahli Dozun 5 perubahan puncak. Kami pasti akan mengganggunya jika kami ingin lewat, kata Yun Yun. Piton Setan Surga kuno. Xiao Yan terkejut setelah mendengar ini. Ini adalah binatang ular bermutasi yang sangat langka. Itu hanya melampaui 9 Serene Deep Ground Piton dalam hal keganasan, tapi makhluk ini terlalu langka. Itu hampir punah di dunia luar, namun masih ada di gurun ini. Namun, kelangkaan Ancient Heaven Demon Piton ini bukanlah alasan yang membuat Xiao Yan terkejut. Sebaliknya, itu karena dia ingat bahwa darah dari Piton Surga kuno memiliki efek menghaluskan dan memperkuat tubuh fisik seseorang. Arus yang dia butuhkan untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Hanya dengan melakukan ini dia bisa berlatih tubuh kaca King Kong sampai puncak 99 kaki. Dia berada di wilayah Wastelen kuno, dan dia masih harus berinteraksi dengan faksi-faksi kuat itu segera.
Tidak akan mudah untuk melakukan apapun jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup sebagai kartu truf. Terlebih lagi, Xiaoyan ingat bahwa dia pernah membaca dari sebuah buku kuno bahwa Ancient Heaven Demon Python suka membangun Blood Pool karena Blood Pool akan menjadi lokasi di mana keturunannya akan lahir. Untuk memungkinkan keturunannya menyerap energi yang cukup, ia akan menghabiskan ratusan tahun mengumpulkan harta alam dengan energi yang kaya untuk membuangnya ke dalam kolam darah. Akhirnya, energi ini diserap oleh darah dan menyatu dengan tubuh keturunan yang dilahirkan. Apakah kamu melihat piton setan surga kuno dengan mata kepalamu sendiri? Kilatan muncul di mata Xiaoyan saat dia bertanya. Iya, kami bahkan bertukar pukulan dan hampir tidak bisa melarikan diri. Yun Yun dengan sungguh-sungguh menjawab. Jadi seperti ini, Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Dia segera mengangkat kepalanya, menatap Yun Yun, dan berkata, saya berencana untuk melakukan perjalanan. The Ancient Heaven Demon Python sangat berguna bagiku. Apa? Kelompok Yun Yun langsung terkejut ketika mereka mendengar bahwa Xiaoyan berencana untuk pergi untuk mencari Ancient Heaven Demon Python yang ganas dan brutal yang tak tertandingi itu. Saya punya rencana sendiri dan tidak akan melakukan sesuatu tanpa peduli dengan konsekuensinya. Xiaoyan tersenyum dan menjawab, tenang, meskipun Ancient Heaven Demon Python kuat, itu mungkin tidak bisa mengalahkan kita semua. Yun Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mendengar desakan Xiaoyan. Dia merenung sejenak sebelum menghela nafas, karena kamu bersikeras, mari kita bepergian bersama. Grup saya memiliki begitu banyak anggota yang terluka. Kita akan berada dalam bahaya yang lebih besar jika kita berpisah. Secara kebetulan, kami juga tahu rute yang harus diambil untuk membantu Anda menemukan piton setan surga kuno dengan cepat. Haha, kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Tenang, saya tidak akan membiarkan kecelakaan menimpa grup Anda. Xiaoyan menghela nafas lega dan tertawa setelah mendengar kata-katanya. Aku benar-benar menyesal memberitahumu tentang ini. Yun Yun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia awalnya ingin menggunakan insiden itu untuk memperingatkan Xiaoyan. Tanpa diduga, itu akhirnya menariknya. Semua orang harus istirahat dulu. Kami akan berangkat setengah jam lagi. Xiaoyan tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan memberitahu semua orang. Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar kata-katanya. Setelah itu mereka duduk. Xiaoyan juga duduk bersila di atas batu besar. Dia menutup matanya dan memasuki kondisi istirahat. Setengah jam istirahat dengan cepat berlalu. Xiaoyan membuka matanya dan melihat wajah anggota sekte bunga jauh lebih baik. Baru kemudian dia menganggukkan kepalanya dan berdiri. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Matanya menatap ke langit di belakangnya. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya dan dengan cepat berkata, semuanya, sembunyikan aura kalian. Seseorang datang. Seluruh kelompok terkejut setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka buru-buru mundur ke hutan, menekan aura dan napas mereka ke tingkat terlemah mereka dalam proses itu. Swoosh! Segera setelah kelompok Xiaoyan mundur ke hutan, gelombang demi gelombang angin kencang tiba-tiba bergema di langit. Banyak sosok terbang di langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Orang-orang ini benar-benar berani. Apakah mereka tidak takut menarik serangan dari binatang buas itu? Dokter peri kecil sedikit mengernyit dan berkomentar lembut ketika dia melihat orang-orang ini berani terbang sembarangan. Xiaoyan merajut alisnya. Matanya menatap sosok-sosok cahaya di langit. Dengan penglihatannya yang luar biasa, dia dengan jelas melihat seorang wanita dengan pakaian warna-warni, memimpin bagian dari kelompok besar ini. Wanita ini memberi Xiaoyan perasaan yang akrab. Itu adalah Feng Qing'er dari suku Heaven Demon Phoenix. Saat pikiran ini muncul di hatinya, Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu saat beberapa kejutan muncul di matanya. Dia ingat bahwa ketika dia melihat Feng Qing'er di Douseng tetap saat itu, dia hanya memiliki kekuatan Dousong. Namun, perasaan yang dia berikan padanya sekarang benar-benar melampaui perasaan ahli Douzun puncak biasa. Selain itu, dia samar-samar merasakan bahwa Feng Qing'er saat ini memberinya perasaan yang agak berbeda dari sebelumnya. Perbedaan ini tidak berasal dari penampilan luarnya. Sebaliknya, itu datang dari jiwanya. Feng Qing'er di masa lalu tidak mampu membuat Xiaoyan merasakan tekanan apapun dengan mengandalkan garis keturunan suku Demon Phoenix. Namun, dia bisa merasakan tekanan samar yang berasal dari Feng Qing'er. Dia pernah merasakan tekanan semacam ini dari Xian.
Ini adalah tekanan dari Phoenix surga kuno. Mata Xiao Yan berkedip. Sesaat kemudian, dia akhirnya pulih saat dia dengan lembut menghirup udara dingin. Phoenix surga kuno telah menghilang dari dunia ini. Mengapa tekanan semacam ini muncul pada Feng Qing'er? Wanita ini pasti telah menemukan beberapa peluang besar yang memungkinkan kekuatannya melambung. Sepertinya aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Kali ini, saya harus menuju ke tempat di mana Ancient Heaven Demon Python berada dan mengandalkan kolam darahnya untuk melatih badan kaca King Kong ke puncaknya. Selain itu, saya harus menerobos ke bintang ke-9 dari Douzun. Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Musuh-musuh ini, yang kekuatannya melonjak, menyebabkan dia dipenuhi dengan semacam tekanan. Bab 1410, mengepung surga setan Python, sebuah gunung yang sangat curam dan berbahaya berdiri di satu sisi jalan utama, seperti ular piton raksasa. Gugusan uap hitam terus naik dan menutupi langit dalam radius 100 meter. Tidak ada binatang buas yang berani melangkah ke dalam wilayah ini karena tempat ini adalah wilayah piton iblis surga kuno. The Ancient Heaven Demon Python adalah binatang bermutasi yang sangat langka. Jika seseorang melihat dari segi senioritas, garis keturunannya dianggap relatif dekat dengan beberapa leluhur kuno dalam klan ular, tetapi keinginan membunuhnya terlalu kuat, menyebabkan kecerdasannya jauh lebih rendah daripada Nine Tenang Deep Ground. Suku Python. Oleh karena itu, 9 Tenang Deep Ground Python memandang rendah kuno surga setan Python. Bagaimanapun, itu hanyalah mesin pembunuh yang memiliki kekuatan besar dan tidak memiliki kecerdasan apapun. Darah dari Ancient Heaven Demon Python pandai meredam dan memurnikan tubuh fisik seseorang. Tentu saja, tubuh Xiao Yan saat ini relatif kuat setelah disempurnakan oleh berbagai harta alam. Harta karun biasa tidak bisa lagi memperkuat tubuh Xiao Yan lagi dan bahkan darah Heaven Demon Python tidak akan bisa berbuat banyak. Oleh karena itu, hal yang dia targetkan bukanlah darah Ancient Heaven Demon Python. Sebaliknya, itu adalah kolam darah setan surga yang telah terakumulasi selama ratusan tahun. Kolam darah setan surga ini dipenuhi dengan harta karun alami dan energi murni yang telah dengan susah payah ditemukan oleh piton setan surga kuno selama ratusan tahun atau lebih. Seiring berjalannya waktu, energi yang terkumpul di dalamnya mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Jika orang biasa melangkah ke dalamnya, tubuh orang itu akan meledak karena energi yang menakutkan. Hanya keturunan piton iblis surga kuno yang bisa menanggungnya. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Sesuatu yang orang lain tidak bisa tahan tidak berarti bahwa Xiao Yan tidak bisa menahannya. Kekuatan tubuhnya tidak lagi lebih lemah dari beberapa binatang ajaib setelah menjalani berbagai penyempurnaan dan penguatan. Oleh karena itu, kolam darah setan surga adalah makanan yang sempurna untuknya. Kali ini, dia mungkin tidak hanya bisa melatih tubuh kaca King Kong sampai puncaknya, dia juga mungkin menggunakan kesempatan itu untuk menembus bintang ke-9 dari kelas Douzun. Pada saat itu, kekuatannya akan melonjak secara signifikan. Dia akan mendapat manfaat jika kekuatannya meningkat saat berkeliaran di wilayah Wastelen kuno yang penuh dengan bahaya ini. Piton setan surga kuno ada di sini. Yun Yun dengan lembut memberitahu mereka ketika dia tiba tidak jauh dari gunung besar tempat kabut hitam berlama-lama. Xiao Yan mengangguk dengan mata bersemangat. Dia tidak banyak bicara saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Ayo pergi. Bersiaplah untuk menyerang." Sosok Xiao Yan berubah menjadi bayangan hitam setelah kata-katanya terdengar, dan dia dengan cepat bergegas menuju gunung hitam besar itu. Kailin, King Lin, dokter peri kecil dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Kelompok dari sekte bunga ragu-ragu sejenak sebelum mereka mengikuti Yun Yun dan mengejar. Kelompok Xiao Yan menekan aura mereka sampai mereka sangat lemah. Mereka dengan cepat menyerbu ke dalam kabut hitam tebal yang tertinggal di sekitar gunung. Desisan ular yang sangat memekakkan telinga tiba-tiba terpancar. Segera setelah itu, seluruh gunung bergetar, dan orang bisa mendengar banyak suara angin bersiul muncul. Ekor ular hitam sepanjang 1000 kaki melesat keluar dari gunung dengan kecepatan seperti kilat. Ini kejam membanting ke arah kelompok Xiao Yan. Huff! Melihat indera ular iblis surga kuno ini sangat tajam, Xiao Yan mendengus dingin dan dengan cepat mengambil 2 langkah ke depan. Cahaya keemasan terang tiba-tiba meletus dari tubuhnya, dan dalam sekejap mata, sosok kurusnya tiba-tiba membengkak hingga tingginya 70 kaki. Dia muncul seperti raksasa emas mengkilap. Setelah menggunakan badan kaca King Kong, tangan besar Xiao Yan, yang tampaknya terbuat dari emas, tiba-tiba terlempar ke depan.
Kedua tinjunya dengan kejam bertabrakan dengan ekor ular hitam besar itu. Bang! Angin yang menakutkan mengamuk ketika keduanya bentrok sebelum meledak. Untungnya, orang-orang yang hadir bukanlah individu biasa-biasa saja, sehingga mereka tidak mengalami banyak kerusakan. Badai melonjak dan raksasa emas tempat Xiaoyan telah berubah menjadi terpaksa mundur 2 langkah. Namun, ekor ular hitam besar itu juga dipaksa mundur. Sisiknya telah rusak secara signifikan. Setelah mengaktifkan tubuh kaca King Kong, tubuh fisik Xiaoyan telah diperkuat ke tingkat yang menakutkan. Mengaum, setelah menderita sedikit kerugian, raungan yang menggetarkan bumi dengan cepat bergema di langit. Raungan itu dipenuhi dengan kekerasan. Segera setelah itu, seluruh gunung mulai bergetar. Akhirnya, orang bisa mendengar ledakan keras saat ular piton hitam sepanjang 1000 kaki melesat keluar dari gunung yang menjulang tinggi. Piton raksasa hitam ini sangat besar. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik, dan lapisan tebal kabut hitam menempel di sisik ini. Kepala ular sanca raksasa itu relatif menakutkan karena bukan wajah ular biasa. Sepintas, itu tampak lebih seperti wajah manusia raksasa yang ganas. Itu membuat seseorang merinding ketika melihatnya. Tidak heran monster ini disebut Heaven Demon Python. Awan gelap mulai berkumpul di langit saat piton setan surga kuno ini muncul dan energi hitam yang menakutkan diaglomerasi di dalam awan dengan kecepatan seperti kilat. Itu relatif kuat. Mata merahnya yang besar, yang setidaknya berukuran 10 kaki, tampak seperti 2 lampu merah besar yang tergantung di langit. Mereka dipenuhi dengan kekerasan dan niat membunuh saat mereka menatap kelompok Xiaoyan. Ekspresi semua orang tanpa sadar berubah saat mereka melihat makhluk besar yang berlama-lama di langit. Piton setan surga kuno ini memang bukan makhluk biasa. Menyerang. Mata Xiaoyan menatap Heaven Demon Python saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Orang besar ini telah mencapai kekuatan puncak perubahan 5 Dousun. Dia hanya bisa mengandalkan semua orang yang menyerang bersama jika dia tidak menggunakan api teratai Buddha yang marah. Dipahami. Kailin mengangguk ketika dia mendengar tangisan Xiaoyan. Sosoknya yang halus melompat ke depan saat dia berubah menjadi Seven Colored Heaven Swallowing Python yang tidak lebih kecil dari Ancient Heaven Demon Python di dalam awan yang berputar. Tekanan tak terlihat menyebar, menyebabkan keganasan Heaven Demon Python berkurang. Dalam hal kemurnian garis keturunan, Heaven Demon Python tidak dapat dibandingkan dengan Heaven Swallowing Python ini, yang mampu menantang Ancient Heaven Serpent selama zaman kuno. Namun, Heaven Demon Python ini masih merupakan makhluk yang luar biasa kejam dan ganas. Oleh karena itu, sedikit tekanan yang dirasakannya tidak dapat menghalangi niat membunuhnya. Lupakan tentang Heaven Swallowing Python, bahkan jika ular surga kuno yang asli datang, orang bermata merah ini masih berani menggigitnya. Bang! Awan bergolak di langit. Kailin, yang telah berubah menjadi Heaven Swallowing Python, memanggil banyak petir berwarna-warni yang sangat besar. Setelah itu, mereka terus-menerus menyerang Heaven Demon Python. Engah, Heaven Demon Python itu membuka mulutnya yang besar dan ganas saat Kailin menyerang. Banyak lampu hitam yang dipenuhi dengan bau busuk dimuntahkan dan menerima semua petir berwarna-warni itu. Meskipun sedikit lebih rendah dari Heaven Swallowing Python dalam hal garis keturunannya, kekuatannya jauh melampaui Kailin. Oleh karena itu, ia memegang kendali dalam pertarungan ini. Bang! Raksasa emas yang telah diubah Xiaoyan berubah menjadi cahaya keemasan yang tiba di depan Heaven Demon Python dalam sekejap saat sedang sibuk melepaskan serangannya. Badai menakutkan segera terbentuk di bawah tinjunya saat itu dengan kejam menghantam tubuh Heaven Demon Python. Aduh, pukulan tanpa ampun dari Xiaoyan ini menyebarkan kabut hitam di sekitar Heaven Demon Python. Bahkan sisik hitam di tubuhnya hancur berantakan. Penatua King Chen, Yun Yun, Dokter Peri Kecil, dan yang lainnya melepaskan serangan mereka ketika Xiaoyan menyerang. Douki yang menakutkan bersiul melintasi langit dan mendarat di tubuh Heaven Demon Python dari segala arah. Udara yang meledak terpisah adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditanggung oleh Heaven Demon Python. Namun, Heaven Demon Python ini cukup ganas. Matanya yang besar berwarna merah darah karena mengabaikan banyak ledakan udara di tubuhnya. Itu mengayunkan ekornya yang besar dan dengan kejam menyerang Xiaoyan, yang telah menyebabkannya paling berbahaya. Dentang, ekor ular besar itu menabrak tubuh Xiaoyan, memancarkan suara benturan logam yang jelas. Percikan terbang dalam prosesnya. Huff. Tenggorokan Xiaoyan mengeluarkan erangan teredam setelah menderita pukulan yang begitu serius.
Dia dengan paksa menahan kekuatan yang menakutkan saat dia mengulurkan tangannya dan dengan kuat meraih ekor besar Heaven Demon Python. Segera setelah itu, api ungu coklat tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya dan dengan cepat merambat ke tubuh Heaven Demon Python. Itu dengan cepat membakar kabut hitam pekat. Desis-desis. Suhu menakutkan yang tiba-tiba menyebabkan Heaven Demon Python menjadi gila saat tubuhnya yang besar terus bergoyang. Pegunungan tinggi di sekitarnya akan hancur menjadi pecahan batu jika terkena ekornya. Sangat sulit untuk berurusan dengan orang ini. Hati semua orang tanpa sadar merasa terdiam ketika mereka melihat kekeras kepalaan dari Heaven Demon Python ini. Jika Xiaoyan dan Kailin tidak menekannya dari langit, kemungkinan orang yang tersisa tidak akan mampu menahan kekuatan hanya dari ayunan ekornya. Xiaoyan memegang Heaven Demon Python dengan seluruh kekuatannya saat salah satu tinjunya menabrak ekornya dengan liar. Sebuah kekuatan kekerasan dan api panas menghancurkan ekornya sampai darah mengalir seperti sungai. Meskipun ini menyebabkan Heaven Demon Python merasakan rasa sakit yang luar biasa, itu juga membangkitkan naluri ganasnya. Perlawanannya menjadi lebih intens. Tuan Muda Xiaoyan, paksa matanya untuk menatapku. Sebuah suara tiba-tiba ditransmisikan ke telinga Xiaoyan sementara dia secara bertahap mulai merasa seperti dia tidak akan mampu menahan Heaven Demon Python yang sedang berjuang. Suara itu membuatnya memusatkan perhatiannya. Suara itu milik King Lin. Mengaum, Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Douqi dari tubuhnya mengalir ke lengannya. Kekuatan menakutkan tiba-tiba melonjak dan dengan paksa menggerakkan tubuh Heaven Demon Python, mengubahnya dalam proses. Heaven Demon Python itu menjadi marah saat Xiaoyan berulang kali menarik dan mendorongnya. Itu berencana untuk menjadi gila ketika mata iblis hijau giok setinggi 5 kaki tiba-tiba muncul di hadapannya. 3 bunga hijau dengan cepat berputar di dalam mata sebagai perasaan mati rasa, yang berasal dari dalam jiwa Heaven Demon Python, menyebabkan tubuhnya menegang. Itu perlahan menjadi lembut. Niat membunuh dan kekerasan di dalam mata merah darahnya yang besar dengan cepat berkurang.